Ntar masih nunggu 1 detik. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa yang berada di semua menara siar JCC dan juga yang berada di Jamaah Zoom. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 bulan 1 tahun 2002 kita 2022 Pak. 2022 kita memulai sebuah tema yang menurut kita ini perlu kita urun rembuk ataupun berbicara dari hati ke hati tentang dua agama ini, yaitu Islam dengan Kristen, yang mana di dalam kitab masing-masing ini mengklaim, satu mengklaim, satunya mengklaim. Yang Muslim mengklaim bahwa kata-kata ada sesuatu kata-kata Rasul, itu kami yang Muslim menganggap yang Kristen mengklaim kata-kata Rasul atau kata-kata yang lain. Nanti mungkin teman-teman yang lebih paham bisa menjelaskan. Demikian juga dari Kristen, mereka itu merasa berhak karena mereka itu sudah itu kan terjemahan dari bahasa Indonesia, sedang kita ini ada di Indonesia dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita bentangkan ya permasalahan ini agar kami yang Muslim dan teman kita yang Kristen bisa mendiskusikan ini dengan kepala dingin. Agar apa? Agar konflik ataupun perselisihan ini bisa kita tuntaskan. Agar apa? Kedepannya lagi anak cucu kita bisa dengan damai menjalankan agama masing-masing tanpa ada intrik ataupun kecurigaan bahwa kitab saya dicontek oleh kitab B, kitab B ternyata dicontek oleh kitab C. Nah maka ini kita buka tema hari ini. Di sini juga sudah hadir dari pihak Kristen, yaitu diwakili oleh Romaldo dan juga ada Mas Jason. Nah, apa dan bagaimana tanggapan dari teman-teman Kristen tentang tema hari ini? Nanti akan dipandu oleh Mas Andi Selebes, dan saya akan membackup untuk menertibkan siapa-siapa saja yang berbicara di sini agar kondusif semua. Ya, untuk begitu silakan Mas Andi untuk diawali dulu. Baik, terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pembicaraan tadi sore dengan Mas Jason yang begitu kondusif, beradab, bersaudara kita ini sebangsa dan setanah air, berlainan akidah, toleransi tetap harus dijaga dengan baik. Adalah kita tadi sempat membahas bagaimana sih Lembaga Alkitab Indonesia itu, apakah benar sesuai wacana di tahun 2022 ini akan merevisi Bible. Apa sih yang akan direvisi? Itu kami umat Muslim nanti akan memberikan pandangan atau berupa anjuran bahwa inilah yang perlu direvisi, dan bagaimana kira-kira akan dijelaskan oleh Romualdo dan pembicara yang lain. Kira-kira begitu. Nanti pertanyaannya cukup ke arah itu aja, jangan melebar ke konsep ketuhanan. Ini tidak berbicara konsep ketuhanan, siapa Yesus dan seterusnya, bukan di sana. Ya, baik, untuk pertama berbicara saya beri kesempatan dulu kepada Romualdo. Silakan Romualdo. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Romo. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya, terima kasih atas undangan pada malam hari ini. Temanya adalah kritik teks ya terhadap terjemahan LAI. Rekan-rekan perlu dipahami begini ya, ini banyak orang yang salah paham, terutama teman-teman Kristen, pada saat saya mengkritisi terjemahan LAI. Banyak dari teman-teman tersebut yang berpikir saya ini kurang ajar, saya ini tidak bersyukur, saya ini berpikir negatif, dan tindakan saya mengkritisi juga negatif gitu ya. Nah, ini suaranya kenapa suaranya nggak steady Romo? Bisa agak dekat apa sambil dicas apa gimana? Iya, ya. Tes. Coba. Tes. Oke, bagus. Ya. Mantap. Oke, jadi saya harus jelaskan kritisi saya terhadap terjemahan LAI itu didasarkan ucapan syukur
Dia didasarkan ucapan terima kasih saya terhadap LAI. Jadi selama saya belajar Alkitab sejak kecil ya, atau sejak SMP lah ya, saya mempelajari detail, baca bolak-balik gitu ya. Nah, saya bacanya itu terjemahan LAI. Nah, karena saya juga sebagai penerjemah juga ya, saya juga tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, makanya saya mencoba memperbaiki terjemahan LAI ini supaya terjemahannya itu benar, supaya terjemahannya itu lebih pas gitu ya. Karena yang namanya bahasa Indonesia itu hanya satu. Tidak ada namanya bahasa Indonesia versi LAI, itu nggak ada. Tidak ada terjemahan Indonesia versi MUI atau versi Depak, gitu juga nggak ada. Bahasa Indonesia itu hanya satu ya. Jadi apakah suatu terjemahan itu bisa dibilang benar atau salah, kita ceknya bukan berdasarkan ajaran, bukan berdasarkan agama, tapi apakah suatu terjemahan itu benar atau salah, kita ceknya itu adalah aturan yang ada di dalam tata bahasa Indonesia. Ya. Nah, begitu kita cek ya sesuai KBBI atau PWBI, ternyata banyak salahnya. Dan ini di bulan Mei tahun lalu sudah diakui oleh Pak Anwar Chen sebagai kepala tim penerjemah. Nah, beliau bilang memang akan segera merevisinya sebab memang tidak sesuai atau belum sesuai gitu. Di dalam diskusi kami yang singkat, memang sudah ada janji yang dikeluarkan oleh beliau, tinggal kita menantikan saja hasil dari revisinya gitu. Nanti kalau revisinya masih belum lagi sesuai dengan tata bahasa yang ada, ya kita bisa kritisi lagi gitu. Ini aja pembukaan dari saya. Nanti kalau ada yang ingin tanya, saya akan coba menjawab sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aldo yang sangat fair ya dan jujur mengakui bahwa di terjemahan LAI ada yang perlu dibenahi untuk lebih bagus lagi. Untuk selanjutnya saya pilih untuk dari Muslim ya. Mas Juma bisa monitor? Mas Juma? Mas Juma lagi di mute ini kan? Ya, baik Bang. Ya, sudah memahami kan tadi temanya? Barangkali Mas Juma ada masukan-masukan buat teman-teman Kristen di sana atau apapun itu, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih ya Bang Zul. Semangat malam buat Bang Aldo ya. Salam kenal dari saya Bang. Ini sangat menarik ya materi yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi kenapa kemudian saya itu sangat-sangat tertarik untuk membahas tentang hal yang kita bahas pada malam hari ini. Karena salah satu daripada pemicu adanya ketersinggungan yang terjadi di lapangan antar umat Islam dan juga dari umat Kristen, dalam hal ini umat Islam ngotot-ngototan kemudian mengajarkan konsep agamanya, dari Kristen juga ngotot mengajarkan konsep agamanya. Yang muncul di permukaan kemudian adalah, mohon maaf, adanya keterkaitan yang pada dasarnya adalah berbeda, kemudian muncul kerancuhan ketika satu agama di antara Islam dan Kristen yang mencoba untuk menyamakan diri, ya, sehingga terjadi kerancuhan di sana. Contoh misalnya, sahabat Kristen menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab tanpa dasar ya yang bisa dibenarkan secara akademisi. Itu poin yang pertama. Kata Alkitab misalnya, kalau
Islam itu sudah final bahwa kata Alkitab itu adalah nama lain daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, kalau kemudian muncul narasi yang dibangun teman-teman Kristen, kami juga punya hak untuk menyebut kitab kami dan sebutan Alkitab. Nah, tentu sebagai orang yang pernah belajar akan mampu menjabarkan apa dasar pijakannya mengatakan kitab Anda wajib hukumnya bernama Alkitab. Tidak kembali kepada dari mana original teks kitab Anda berasal, lalu kemudian penamaan apa yang harusnya, yang sepadan, yang sesuai, yang tidak ke Islam-Islaman gitu. Supaya tidak terjadi ketersinggungan antara satu agama dengan agama yang lain. Apakah tidak ada solusi terbaik yang bisa diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia misalnya untuk kemudian membedakan antara penamaan kitabnya umat Islam dengan penamaan kitabnya sahabat Kristen? Karena kata alif lam yang merujuk kepada sebuah kitab suci itu hak milik daripada umat Islam, tidak ada di luar agama Islam. Alif lam dimulai dengan kata alif lam, Al-Quran, Al-Furqan, ya, Alkitab, itu semua harus disadari itu milik umat Islam. Sehingga kemudian ketika ada agama lain yang menggunakan juga kata Alkitab untuk menyebut kitabnya, kudu wajib mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan disiplin ilmu yang ada. Apa yang mendasari misalnya kitab sahabat Kristen disebut Alkitab? Apa yang bisa dijadikan sebagai acuan? Kalau dikatakan, oh itu kan Alkitab sudah diindonesiakan, kata siapa? Di mana dasarnya? Ya, belum pernah disebutkan bahwa sebuah buku ketika diterangkan disebut dengan kata Alkitab. Misalnya buku kitab tentang rumus-rumus kimia. Apakah bisa disebut sebagai Alkitab? Tentu tidak. Kalau dasar pijakannya kebanyakan teman Kristen, Alkitab itu kan sudah bahasa Indonesia. Nah, ini nggak bisa dibenarkan. Nah, karena itulah kemudian kami umat Islam berharap dengan sangat-sangat supaya lembaga kitabnya teman Kristen itu secara sah kemudian melepaskan semua istilah-istilah prinsip di dalam ajaran agama Islam. Untuk supaya tidak ada saling ketersinggungan satu sama lain. Contoh misalnya nih Bang. Contoh. Saudara Kristen sudah memahami konsep Allah di dalam ajaran agama Islam. Bahwa Allah itu mustahil menjadi makhluk, Allah itu mustahil memiliki anak dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah umat Islam menggaungkan imannya, karena itu adalah haknya mereka, tiba-tiba muncul kemudian konsep Allah itu punya anak. Padahal sesungguhnya kata Allah itu bukan kata Indonesia, bukan bahasa Indonesia kata Allah itu. Lalu kemudian ada lagi yang beralasan, loh, orang Kristen di Arab lebih dulu daripada umat Islam. Oke, silakan aja dengan alasan itu. Tapi sekarang Anda di Indonesia, bukan sedang di Arab. Kalau Anda ke Arab menyebut kata Allah, silakan, nggak masalah. Tapi ini di Indonesia, ada apa kitab Anda yang tadinya Theos berubah menjadi Allah? Oh, kami tidak menyebutnya dengan sebutan Allah, tapi kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Ya sama aja. Karena tulisannya sama. Allah itu sama dengan apa yang disebut dengan kata Allah di dalam pengajaran iman Kristen. Kenapa tidak lari ke Tuhan? Atau yang selevel dengan itu selain daripada Allah? Karena Allah ini adalah nama Tuhannya umat Islam yang kudu wajib dihormati, yang kudu wajib dihargai, yang kudu harus dipahami bahwa ini umat Islam punya hak untuk kemudian menggunakan kata Allah itu sebagaimana sumber daripada kitab sucinya. Sementara kalau kita melihat dari kitabnya teman-teman Kristen, mau bahasa apapun itu selain daripada yang ada di Indonesia, itu tidak ada yang menggunakan kata Allah. Nah, karena itulah kemudian supaya agama Islam dan agama Kristen bisa duduk bersanding, ya, saling berangkulan satu sama lain. Silakan teman Kristen mencari
terjemah dari Apostolos, silakan mencari terjemahan daripada Biblos atau apapun nama kitabnya. Silakan kemudian menggunakan kata syafaat, ya, yang berkesesuaian dengan kembalikan kata syafaat ke dalam ajaran agama Islam, lalu kemudian ambil yang sepadan dengan bahasa Indonesia. Jangan kemudian menggunakan kata-kata Rasul, ya, kata Alkitab, kata Allah, mujizat dan seterusnya. Supaya apa? Supaya jelas gitu loh. Kristen percaya diri dengan agamanya. Layaknya kami percaya diri dengan agama kami. Kami disebut, wah, ke Arab-Araban. Yes, silakan. Tidak ada masalah dengan itu. Karena memang sumber agama kami awalnya dari sana. Nah, jangan kemudian justru sahabat Kristen yang gengsi gitu loh, menyebut agama mereka dengan istilah-istilah prinsipnya di dalam agama mereka dengan menggunakan asal-usul dari kitab mereka yang original teksnya adalah bahasa Yunani. Bangga dengan menggunakan theos, bangga dengan menggunakan theon, ya, bangga dengan kata-kata Yunani gitu. Jangan larinya ke Islam-Islaman sehingga muncul perdebatan. Karena ini adalah salah satu pemicu terjadinya debat di antara Islam dan juga Kristen. Sudah benar, di dalam Al-Quran hanya membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, tidak membahas tentang Yesus. Tapi dengan kemudian diambilnya kata Rasul, itu berarti sama dengan mengiyakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Buktinya kata Rasul diambil, kata Allah diambil, kata Alkitab diambil. Berarti apa yang terkait dengan Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel sebagai penutup nabinya Bani Israel, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang perlu mungkin orang yang punya kompetensi untuk kemudian bisa, ya, lembaga kitab daripada teman Kristen itu merubah segala hal yang konsepnya kemudian tidak ke Islam-Islaman. Kalau itu sudah terjadi, saya yakinkan di negara kita ini akan terjadi layaknya Hindu dengan Islam, layaknya Buddha dengan Islam, tidak ada perdebatan agama. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira begitu untuk sementara. Makasih. Baik, terima kasih Mas Zuma yang telah menanggapi dan juga menguraikan. Dan itu adalah masukan-masukan daripada teman kami, yaitu Mas Zuma dari Muslim. Apapun itu tanggapannya, silakan untuk direnungkan dan mungkin disampaikan kepada teman-teman Kristen, ya, yang berkompeten tentang bahasa ataupun kitabnya. Untuk selanjutnya akan saya beri waktu dari teman-teman Kristen untuk mungkin menanggapi, mungkin mengurangi atau apapun tentang uraian dari Mas Zuma tadi dari pihak Muslim. Silakan dari pihak Kristen, siapa yang mewakili ini? Boleh saya? Ya, Pak Pedro dulu. Boleh, silakan. Jadi sebelumnya saya ucapkan Bismillah, walibni wal rohul kudus alillah al-wahid. Amin. Semoga diskusi kita malam ini bisa saling mencerahkan sesama anak bangsa. Saya diundang tadi membahas perihal tentang LAI dan terjemahannya dan rencana revisinya. Saya tadi berpikir bahwa kita banyak membahas tentang ini. Nah, maka saya akan memulai pendapat saya dari perspektif ini dulu, baru nanti komentar saya kepada Ustadz Zuma. Jadi pertama-tama LAI itu nanti dan sudah berkarya menerbitkan Alkitab terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang diterjemahkan itu, yang dicetak itu, yang diterbitkan itu adalah kitab terjemahan, ya. Jadi dalam kitab teori terjemahan itu adalah mentransfer pesan dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Itu dalam proses melakukan transfer pesan itu ada banyak disiplin-disiplin ilmu nanti yang terlibat di sana. Ilmu geografi, sosiologi, antropologi, teologi, psikologi, dan lain-lainnya. Semampunya penerjemah harus mengakomodasi pesan yang disampaikan atau yang terdapat dalam bahasa sumber ke bahasa tujuan. Ya, benar bahwa selalu ada kekurangan, ketidakakuratan, ya,
Dan dalam terjemahan itu, ahli itu akan terus mengevaluasi hasil terjemahannya ke depan, gitu. Jadi bukan sesuatu yang sangat luar biasa akan ada revisi terjemahan bahasa Indonesia untuk Alkitab, dan itu terjadi pada semua kitab suci orang Hindu, Buddha, bahkan Al-Quran pun kemarin saya nggak tahu apa sudah jadi revisi atau tidak. Terakhir Menteri Agama terakhir mengharapkan tahun 2019 revisi Al-Quran sudah selesai, gitu, yang terbaru untuk terjemahannya. Saya tidak tahu apa sudah selesai atau belum. Dan itu hal-hal wajar saja. Maka yang harus saya ingatkan kepada kita di sini, baik sesama Kristen maupun sesama Islam, Muslim, kita itu harus objektif menempatkan teks sesuai dengan kodratnya begitu. Kita tidak boleh menganalisa kitab terjemahan seperti memperlakukannya sebagai kitab bahasa asli, gitu. Beda. Kitab terjemahan itu pertama-tama dibuat adalah untuk tujuan praktis, Romualdo. Apa tujuan praktisnya? Agar pesan-pesan kitab suci dari bahasa asal yang tidak dimengerti oleh umat awam itu bisa disampaikan dalam bahasa sederhana mungkin, sepraktis mungkin. Itu makanya ada nanti Alkitab bahasa sehari-hari, Alkitab untuk anak-anak, Alkitab untuk remaja, Alkitab untuk, dan macam-macam, ya. Kontennya sama saja. Yang berbeda nanti itu adalah hanya tentang narasi, metodologi penyampaiannya, ya. Itu saya pikir dalam hal ini. Saya tidak tahu apa-apa saja nanti akan mereka rubah. Tentu banyak mau hal dirubah, ya. Karena nanti itu berhubungan juga dengan masalah-masalah teologis antar gereja. Contoh Matius 16 ayat 18. Elai menerjemahkan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku, kan begitu toh. Padahal bahasa aslinya adalah eklesia, ya, gereja, bahkan bahasa Inggris juga church, gitu. Kalau diterjemahkan, saya berharap sih LAI mau menggunakan kata church di sana ya, atau gereja ya. Tetapi mau dipakai church atau gereja atau jemaat pun tidak terlalu penting juga ya. Kenapa? Karena memang yang LAI terbitkan itu nanti adalah Alkitab untuk kepentingan sehari-hari. Sementara untuk Alkitab untuk studi, research, itu akan tetap pada Alkitab dalam bahasa aslinya. Ya, itu pendapat saya tentang rencana revisi LAI. Kemudian mengomentari beberapa poin-poin Ustadz Zuma. Saya pikir Ustadz Zuma terlalu jauh ya mencampuri, ya, seolah-olah dunia ini adalah milik Islam, seolah-olah. Jadi begini Ustadz Zuma, dalam perspektif logika orang Kristen dan ilmu ya, ilmu pada umumnya, bahasa itu netral. Bahasa itu tidak beragama. Tidak ada agama yang mempunyai hak copyright terhadap satu bahasa, ya toh. Dan bahasa Arab bukan bahasa Islam. Islam menggunakan bahasa Arab, ya, tetapi bahasa Arab bukan bahasa Islam. Karena sebelum Islam ada, Arab sudah ada, ya toh. Kemudian tidak ada maksud menyamakan diri dengan istilah-istilah, ya. Alkitab dalam Al-Quran, ya, itu tidak merujuk kepada Al-Quran saja. Alkitab dalam Al-Quran itu merujuk kepada semua kitab-kitab yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia turunkan. Jadi tidak benar kalau Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran, yaitu bahkan Al-Quran pun seperti Ustaz tadi itu namanya bukan Alkitab, macam-macam, Al-Furqan, Al-Quran, Alkitab, boleh ya. Jadi Alkitab itu adalah kata netral, tidak beragama itu satu. Kemudian tentang pengatakan huruf Islam, kaidah-kaidah Islam. Ketika Kristen menggunakan istilah-istilah yang sama kita gunakan, kita tidak mengakui bahwa kita punya pengertian konsep yang sama. Kami tidak pernah mengatakan nama Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu persis bahwa Allah itu turunan dari kata Elohim ke Yunani koide, ya. Dari Elohim ke Aramaik Allah atau Aloho, ya. Ketepatan memang Islam itu banyak mengadopsi atau
membaca atau memasukkan literatur-literatur Kristiani yang dari Aramaik. Jadi banyak literatur-literatur Kristen Aramaik yang diadopsi, diobserve ke Islam, ya, seperti Allah menjadi Allah. Bahkan nanti saya punya data, surah Al-Fatihah juga adalah bagian dari doa-doa orang Kristen Aramaik. Sebelum Islam ada, surah Al-Fatihah seperti itu sudah ada. Ya. Tapi kita tidak bisa mengklaim melarang orang Islam menggunakan itu. Ya. Jadi ketika juga disebutkan Allah beranak, ya tentu kami tidak mengajarkan bahwa Allah kami itu beranak seperti Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beranak dan tidak beristri. Kita nggak berbicara teologis, Pak Fitro, ya. Saya kira sudah saya cukupkan untuk itu. Boleh dong. Tadi kan Pak Zuma memulai kan. Selanjutnya saya beri waktu Romo Aldo untuk menanggapi. Boleh saya tuntaskan. Karena ini banyak pembicara ya, jadi saya sebagai moderator ini akan menetapkan waktunya untuk selanjutnya. Silakan Romo Aldo untuk menanggapi. Kenapa tadi Zuma begitu panjang lebar tidak ada? Saya punya timer yang di belakang ya. Nggak benar. Ya, diam dulu. Silakan Romo Aldo untuk menanggapinya. Sebentar dong. Saya kalau ya, saya mute kalian. Kamu tak mute. Silakan Romo Aldo. Beginilah channel para muslim ya toh, undang kita. Saudara Petro, harusnya itu Anda dengan tema ini itu malu gitu loh. Anda muncul menggunakan terjemahan bahasa Arab. Apa gunanya? Tidak ada Mas Zuma, jangan dilayani. Kenapa tidak gunakan bahasa Yunani? Di sini tidak ada orang Arab. Nah, saya taruh di waiting room. Apa tujuannya itu? Saya taruh di waiting room Mas Zuma, biarkan aja. Itulah salah satu fungsinya misi kalian. Asal Anda tahu. Memang Anda harus bertahan untuk nipu-nipu menggunakan istilah Islam karena ada tujuan kalian. Sebentar, jangan ngomong tipu-tipu, Pak. Oh, itu fakta itu fakta. Lihat aja Petro itu. Ngapain dia menggunakan bahasa Arab coba? Kenapa menggunakan bahasa Yunani? Diskusi aja biasa. Kenapa nggak menggunakan bahasa Yunani? Malu dengan bahasa pagan itu. Silakan kalau ada yang mau tanggapi. Kita tidak malu. Jangan bilang tadi tipu-tipu ya. Mohon maaf. Jangan sampai. Oh, itu sudah fakta itu, Bro. Itu sudah fakta itu. Ini jangan bilang begitu. Ini kan bicara tentang LAI. Nanti ada apa-apa. Ya, jangan bilang tadi makanya itu kan apa? Karena Fitro saya bisa buktikan bagaimana lembaga buku Anda melakukan hal yang sangat fatal kesalahannya. Ngerti? Ya, nanti aja Mas Zuma ditanggapi ya. Itu anggap aja laler yang kayak begitu itu si Fitro itu. Oke ya, saya yang mengawal di sini agar apa? Agar kita di sini saling memahami satu. Tadi kan berbicara mengenai LAI. Fitro ku hentikan karena sudah melebar kemana-mana. Saya anggap melebar kemana-mana. Maka dari itu saya cut untuk saya alihkan lagi. Sehingga perdebatan kita ini bisa menjadi perdebatan yang bermanfaat ya. Bukan perdebatan yang saling ayel-ayelan. Nanti ada temanya sendiri. Ini kita fokuskan kepada LAI. Nah, ya, kalau perdebatan mengenai teologis, nanti ini belum waktunya. Jadi bagaimana sih LAI dengan masukan dari Mas Zuma, mungkin teman-teman Kristen di sini, entah diterima atau tidak itu hak kalian. Kami berusaha untuk memberi masukan, Mas Zuma memberi masukan, teman-teman di sini memberi masukan. Mungkin dari teman-teman Kristen juga bisa memberi masukan kepada LAI. Itulah yang akan kami tampilkan di sini. Sehingga apa? Sehingga antara dua agama ini terjadi saling memahami. Apa itu pemahamannya? Ya dari hasil kita berbicara ini, makanya itu. Untuk sesi ini masalah teologi, itu nanti dulu. Nanti dulu kita akan bertempur masalah itu nanti setelah sesi ini berakhir. Begitu teman-teman ya. Semoga dipahami dulu. Karena kalau kita melebar kemana-mana jadinya perdebatan, bukan perdebatan masa LAI nanti, perdebatan mengenai teologis nantinya ini. Moga-moga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, silakan Romo Aldo menanggapi daripada Fitro tadi. Sepertinya kok ada yang perlu diluruskan, mungkin Mas Aldo bisa menambahkan. Monggo Mas Aldo. Iya, saya setuju dengan moderator ya. Kalau ini sebenarnya ranahnya bukan tentang ajaran agama. Yang namanya bahasa itu netral. Saya juga cukup setuju dengan saudara Petro ya. Tadi yang menyatakan kalau bahasa itu netral. Bahasa itu tidak atau bukan milik agama tertentu. Bahasa Yunani bukan milik Kristen. Bahasa Aramaik walaupun Yesus itu berbahasa Aramaik bukan milik
Kristen, ya. Demikian juga bahasa Arab, ya. Bahasa Arab bukan milik Islam, karena orang-orang pra-Islam di Arab, ya, termasuk orang Kristen itu juga berbahasa Arab juga, gitu, ya. Jadi bahasa itu netral. Sebenarnya saya gini ya, enaknya kalau diskusi tentang LAI itu seharus idealnya ya. Saya kasih masukan ke admin di sini, undang Pak Anwar Chen sebagai kepala tim penerjemah LAI. Kalau yang diundang adalah kami yang dari tim diberi nomor emailnya ataupun nomor teleponnya biar nanti kami undang Mas Aldo. Ada di websitenya Pak, ada di websitenya ya. Kalau nanti dikasih tahu websitenya. Ya tinggal kirim aja ya email ya. Ada ya. Ya, email, ada emailnya juga. Jadi mereka saya yakin tidak keberatan kalau misalnya Pak Anwar Chen itu sibuk bisa diwakili oleh yang lain. Gitu. Boleh. Saya sempat berdiskusi juga dengan beberapa penerjemah mereka dan pada saat saya datang ke sana ya, saya berdiskusi dengan guide yang menjaga museum mereka, gitu. Jadi tentang terjemahan itu sebenarnya sekali lagi bukan tentang agama tapi tentang bahasa, tentang linguistik, tentang budaya gitu ya. Jadi kalau saya mengkritisi itu bukan saya mengkritisi karena nih dalam ajaran Kristen begini, enggak. Ya, saya mengkritisi karena saya ini tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya seorang penerjemah juga ya. Saya menerjemahkan yang terakhir saya buat kamus aset kripto. Ya, jadi sebentar Mas Aldo sebelum ke sana, ini kan tadi ada masukan dari Mas Zuma tentang kata-kata Rasul, kata-kata Alkitab, kata-kata utusan dan lain sebagainya yang kami yang di Muslim menganggap itu milik Islam begitu. Itu masukan dari Mas Zuma. Agar apa? Mas Zuma mengutarakan itu, melontarkan pendapatnya itu agar kedua agama ini tidak terjadi saling yang mengklaim gitu loh. Itu yang dimaksudkan Mas Zuma. Tadi Mas Zuma menguraikan itu kan sebagai masukan yang sudah saya arahkan kepada teman-teman Kristen di sini agar teman-teman Kristen di sini yang berkomentar bisa memberi masukan kepada LAI. Itu jadi gini, tanggapan saya gini. Itu tadi dari Pak Ustadz Zuma ya, yang saya catat ada beberapa kata yang dipermasalahkan seperti nama Allah, yang kedua adalah kata Alkitab, yang ketiga adalah kata Rasul, lalu yang keempat saya lupa ya. Nah, saudara-saudara perlu dipahami ya, yang namanya ya ada lagi mujizat atau yang lain itu ya. Nah, yang namanya kata ya, apakah itu kata dalam bahasa Indonesia atau bukan, kita jangan berasumsi. Kita ceknya adalah di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di KBBI. Sebagai contoh, ya, kata Alkitab. Nah, di kata Alkitab ini, di KBBI, ya, saya ambil KBBI saya cek Alkitab. Di situ ada dua makna. Yang pertama makna untuk umat Kristen, yang kedua adalah makna untuk umat Islam. Ya. Nah, yang makna untuk umat Kristen, ya, Alkitab definisinya adalah kitab suci agama Kristen, terdiri atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah tepat ya terjemahan LAI ya menulis judulnya adalah Alkitab, itu benar ya. Kenapa? Karena memang definisinya sudah dibakukan bukan oleh LAI, bukan oleh umat Kristen, tapi oleh pemerintah melalui penyusun KBBI, gitu ya. Kata Rasul juga demikian, ya. Itu ada definisi untuk umat Kristen dan untuk umat Islam. Lalu yang perlu disoroti di sini adalah nama Allah. Gitu ya. Allah di dalam KBBI itu adalah nama. Nah, ini yang umat Kristen mayoritas di Indonesia ini salah kaprah. Ya, saya sering berdiskusi sama mereka, begitu saya tanya apa arti Tuhan Allah, mereka jawabnya itu berbeda-beda. Tuhan itu A, Allah itu B, gitu ya. Nah, sebenarnya, nah ini bisa dilihat itu.
Ya, terima kasih. Ini ditampilkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya nggak tahu ini yang versi keberapa, tapi yang terbaru adalah versi kelima. Ya, Allah itu noun, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, jadi ini adalah nama, ya, bukan jabatan. Ya, jadi setara dengan Zeus, setara sama Yesus, setara dengan Wisnu, setara dengan Tetragamaton. ya, karena itu ya setara juga dengan Tetragamatron YHWH. Ya, ini adalah nama Tuhan, nama sesembahan, gitu ya. Nah, nama ini ya begitu unik ya di dalam literatur Islam ya. Nama ini memang diagungkan sehingga memang kita harus hormati sebagai umat Kristen. Ini adalah nama sesembahan umat Islam ya di seluruh dunia, mau itu Islam di Arab, Islam di US, di Afrika, di Indonesia, di Australia. Pada saat mereka menyembah nama Tuhan, yang mereka sebut adalah Allah gitu ya, atau Allah kalau di dalam bahasa Indonesia tulisannya Allah gitu. Ini sekali lagi adalah nama. Nah, umat Kristen salahnya ini di sini gitu. Kenapa salah? Karena dia bacanya LAI. LAI ya ada ratusan ya yang mencatat frasa Tuhan Allah. Tuhan Allah artinya Tuhan yang bernama Allah atau Tuhan yang bernama Allah. Ya. Jadi apakah yang jadi pertanyaan gini, apakah di dalam literatur Kristen sendiri ada atau ada ajaran ya, atau Yesus apakah mengajarkan ada sosok yang bernama Allah gitu? Tidak ada. Saya Nah, kira di dalam penjelasannya di sudah dalam- cukup ya Mas Aldo ya. Oke. Karena banyak pembicara di sini, makanya saya yang moderatori biar semuanya kebagian untuk berbicara, mengeluarkan unek-uneknya maupun mengeluarkan pendapatnya. Untuk itu saya akan bergeser ke teman yang Muslim ya. Saudara saya Mas Juma nanti diperkuat oleh Mas Rizky ya, bisa memberikan tanggapan maupun unek-unek yang perlu disampaikan kepada saudara kita yang Kristen. Silakan Mas Juma, nanti disusul oleh Mas Rizky. Monggo, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Oke. Jadi gini, kalau kemudian dianggap bahwa bahasa itu bukan milik sebuah agama, tapi perlu dipahami bahwa kitab suci itu memiliki bahasa original teks. Yang jika kemudian original teks dari kitab itu berkesesuaian dengan bahasa yang ada di wilayah tertentu, maka yang muncul pertanyaan kemudian ketika orang itu memiliki kasih, ketika orang itu memiliki hikmat dalam hidupnya, harus memahami, harus menyadari, harus menghargai bahwa ada bahasa yang bisa digunakan tanpa menggunakan bahasa yang sakral di dalam agama saudaranya. Itu kalau memiliki hikmat, kasih di dalam diri. Bukan hanya karena dasar KKBI dan seterusnya. Karena orang yang berakal itu harus melihat secara asal-usul sebuah kitab suci. Sekarang kita mengatakan Alkitab itu menurut ini, itu sudah diindonesiakan. Oke, sudah diindonesiakan. Itu menurut pemahaman sahabat saya. Tapi sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika sahabat mengurai kata Allah, ternyata itu salah. Salah lembaga buku Anda ketika menggunakan kata Allah. Ini sepadan. Kalau juga dinilai, Alkitab juga salah ketika digunakan untuk kepada apa yang ada di dalam pemahaman sahabat Kristen bahwa buku ini adalah kitab suci. Jadi tidak kemudian berdasar terhadap rumusan-rumusan kamus yang dijadikan acuan untuk kemudian melanggar kode etik terhadap sebuah agama. Contoh misalnya nih, ya, pendeta adalah bahasa Indonesia yang juga ditujukan kepada siapapun yang memiliki predikat sebagai pendeta. Kalau kitab sucinya umat Islam hari ini mengambil kata pendeta untuk menunjukkan identitas maling ayam, Anda akan merasakan betapa tidak enaknya satu prinsip yang digunakan sebagai kata sakral dalam iman Anda digunakan semena-mena dalam sebuah kitab suci agama lain. Maling ayam yang harusnya maling ayam, kita ambil kata pendeta untuk mendudukkan itu.
Ini adalah satu kekurang ajaran yang tidak etis dilakukan oleh sebuah agama yang mengatasnamakan dirinya agama yang diajarkan dengan benar. Nah, ini yang patut dihargai gitu loh. Bukankah lembaga buku Anda setiap saat bisa merevisi? Kenapa hal-hal yang prinsip di dalam agama saudaranya yang mayoritas tidak bisa dirubah gitu loh? Saking cintanya terhadap istilah itu. Kalau cuma alasan kamus, cuma alasan KBBI misalnya, karena kamus besar mengatakan itu bukan alasan kemudian untuk menyakiti umat lain. Karena kami tersakiti gitu loh. Kalau kemudian satu dalil dengan dalil yang lain nyata bahwa Yesus tidak pernah mensahkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kemudian catatan mereka disebut sebagai Alkitab, itu nyakitin kita umat Islam. Kalau yang kata Allah tadi, saudara saya Aldo sudah mengiyakan, itu adalah kesalahan. Tolong Anda catat, semua yang prinsip di dalam ajaran agama Islam yang digunakan orang Indonesia Kristen hari ini, itu juga salah. Kenapa? Alkitab punya bahasa Indonesia. Alkitab kumpulan buku-buku. Kenapa Anda digunakan saja itu buku-buku? Kalau mau di-Indonesiakan. Karena Alkitab itu adalah bahasa yang disadur dari bahasa Quran. Kalau kemudian ada pernyataan di awal tadi, Saudara Petro mengatakan bahwa orang Kristen lebih dulu sebelum Arab, sebelum Islam datang, tolong tunjukkan mana kitabnya orang Kristen yang lebih dulu menggunakan bahasa Arab daripada Islam. Ada enggak? Yang betul-betul menggunakan kata Allah di dalamnya, menggunakan kata Alkitab di dalamnya, menggunakan kata Rasul di dalamnya. Ada enggak? Itu sudah lama kita minta. Wah, ada. Orang Kristen lebih dulu menyebut, tunggu dulu. Kapan ada mukaddas itu mulai? Apakah sebelum Islam atau setelah Islam? Nah, ini sebenarnya tujuan saya itu bukan kemudian harus ngotot, harus mengembalikan identitas Islam itu ke Islam, identitas Kristen ke Kristen. Itu tujuan saya. Bukan kemudian untuk egois di dalam membuat sebuah paradigma berpikir bahwa hanya Islam yang harus menggunakan bahasa itu. Tidak. Ini terkait dengan hal prinsip di dalam iman Islam. Yang kudu wajib kita saling menghargai. Maka karena itulah kemudian Anda boleh lihat istilah-istilah yang prinsip di dalam agama Kristen, khususnya kitabnya yang dibuat oleh lembaga buku Indonesia itu tidak ada kemudian istilah-istilah yang prinsip di dalam kitab terjemahannya Kristen yang masuk ke dalam sekedar terjemahan Al-Quran pun sekalipun tidak ada. Boleh Anda cek. Terjemahan Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran ke bahasa Indonesia yang di dalamnya ada nyantol istilah-istilah prinsip di dalam agama Kristen dalam perspektif agama mereka berdasar terhadap terjemahan lembaga buku Indonesia itu, silakan Anda tunjukkan malam ini kalau ada. Semacam antikristus, ya, atau apapun itu yang menurut penilaian Kristen itu adalah hak paten. Kalau kemudian hari ini mengatakan orang sahabat Kristen mengatakan, oh bahasa itu milik semua orang. Oke, saya ngerti bahasa itu netral, saya paham sekali karena ada kekurangan yang harus Anda tutupin di situ. Saya katakan seperti itu. Kalau kami umat Islam, kitab kami masih original teks dari awal itu tidak pernah berubah. Karena itulah kemudian hal bahasa, dalam hal ini bahasa Quran, itu kami harus junjung tinggi. Tidak seperti kitab Anda, dari terjemahan satu dan terjemahan lain berbeda, tidak ada masalah bagi Anda. Tapi bagi kami itu sangat luar biasa, itu masalah sangat besar. Nah, yang tadi coba kita lihat, Saudara Petro menerangkan, terjemahan Al-Quran itu apa sudah direvisi atau belum? Karena ada dari Departemen Agama kita mau direvisi. Lihat aja. Original teks kitab Al-Quran itu masih ada, terjemahan masih bisa peluangnya salah. Gimana dengan yang tidak disertai dengan original teks? Belum lagi tidak ada satupun dari Kristen yang menghafal kitabnya. Ini yang harusnya disadari. Ya, bahwa semakin hari, saban hari, kitab teman Kristen itu semakin keislaman saya bilang. Nah, inilah yang mencederai. Sehingga kita sering berdebat. Apa yang terjadi dengan teman-teman kita yang hari ini diproses oleh kepolisian?
Karena dasar pijakan itu. Karena kata Allah itu selalu bersinggungan satu sama lain. Karena kata kitab itu. Sehingga masing-masing menggunakan kata kita, Alkitab, masing-masing menggunakan kata Rasul, memunculkan dirinya agamanya yang paling benar di antara agama yang lain. Sehingga menerangkan, oh Allah itu seperti ini. Padahal, bukankah sebaiknya ya ada kekuatan yang didukung oleh kekuatan dari teman-teman Kristen sendiri untuk merubah semua hal yang prinsip di dalam ajaran agama Islam, untuk supaya menghilangkan adanya clash antara kita. Minimal satu poin itu dihilangkan, karena kita tidak mau kedepannya anak cucu kita rancu, mana Al-Quran, mana kitabnya Kristen, mana kitabnya umat Islam, yang mana yang benar. Kalau Islam itu meyakini dirinya benar, maka Islam itu harus percaya diri menggunakan pakaiannya sendiri, tidak mesti menggunakan pakaian orang lain. Harusnya agama Kristen juga begitu. Gunakan, kalau percaya diri terhadap kitab Anda, mengaku agama Anda yang benar, gunakan pakaiannya sendiri. Kan punya pakaian dari sana, gunakan itu. Minimal jangan nyebrang gitu loh. Nah ini saya kira tolong dipahami ya, saya mengutarakan ini bukan karena ada tendensi lain selain daripada menghindari adanya ketersinggungan antara umat beragama di negara kita ini. Agama Kristen tetap agama yang baik tanpa harus menggunakan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam ajaran agama Islam. Dan bahasa Indonesia menyajikan bahasa atau kata-kata lain yang bisa digunakan oleh agama Kristen, dalam hal ini lembaga yang membidangi tentang kitab terjemah tersebut. Saya kira begitu. Ya, saya tidak bisa mengurai kata per kata supaya didengarkan begitu indah. Ya, saya tidak bisa seperti Petro yang melilit-lilit lidah nyata di Indonesia, tapi masih juga menerjemahkan bahasa kitabnya dengan bahasa Arab. Dia seakan-akan mau melakukan seminar bahasa Arab gitu loh. Sementara dia lupa original teks kitabnya bahasa Yunani. Demikian, saya kira begitu, sahabat. Baik, terima kasih Mas Zuma yang telah menguraikan cukup jelas dan tegas ya tentang apa yang tadi dibicarakan. Semoga saja bisa memberikan masukan-masukan maupun tambahan-tambahan kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Memang kenapa saya beri agak panjang, karena tadi ada Pitro dan Mas Romo Aldo, saya beri kesempatan berbicara. Jadi 2 lawan 1 ini. Jadi maaf agak saya perpanjang dari Mas Zuma tadi. Untuk selanjutnya dari pihak Kristen silakan untuk menanggapi dari pembicaraan Mas Zuma tadi. Monggo siapapun itu yang Kristen silakan angkat bicara dulu. Silakan. Boleh siapa saya ini? ngomong? Iya. Pak Nathan. Iya. Nathan ya. Oh ya. Nathan sudah dari tadi di sini ya. Iya betul. Oke, berarti menyimak. Silakan. Oke. Jadi satu kata buat Bang Zuma. Sebenarnya mengadopsi kata itu Bang Zuma itu bukan hanya berlaku di Indonesia, ya, bukan hanya berlaku di Bible, hampir di seluruh dunia itu berlaku. Jadi kalau agak sedikit kita memang begini loh, kita Indonesia saling mencerahkan. Siapa yang di room ini, jika mungkin Anda ustadz, kalau mempersalahkan hal seperti ini, ya memang agak rada kadrun kita. Adopsi dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu juga banyak. Bahasa Belanda kita sangat banyak adopsi. Mulai dari kata aktor, aktris, aerobik, balon, ekonomi, ada banyak lagi. Dan bahasa Arab juga yang kita adopsi, bahasa sehari-hari kita itu ada juga. Jadi dalam adopsi kata, kalau kita permasalahkan sebenarnya ya memang agak lucu aja gitu. Lucu gitu. Artinya kita jadi seakan-akan kembali tidak memahami sumber kata serapan dalam bahasa. Ada banyak penyerapan bahasa-bahasa asing dalam bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Ada juga yang diadopsi dari Belanda, ada yang diadopsi dari Arab juga kita akui. Ada yang diadopsi dari Arab, termasuk abad. Abad itu diambil dari bahasa Arab. Alam, abdi, kiamat, hikmat. Ada banyak yang saling mengadopsi. Itu yang pertama ya.
Jadi ini saya pikir Bang Juma ya, kalau ini kita bahas, kita tinggal milih. Kita jadi malu atau kita gimana, seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang Allah. Kenapa Allah menjadi adopsi di dalam iman kekristenan? Ya, karena iman kekristenan itu sebenarnya nggak sembarangan juga mengadopsi kata Allah itu. Karena berkaitan juga dengan bahasa Ibrani. Memang saling adopsi juga di Aram tadi sudah disebutkan ya, Semitik dari Elohim, Eloah, itu sudah ada. Bapaknya Muhammad kalau saya tidak salah Abdullah, Abdi Allah, belum ada Islam. Nah, ini terjadi juga adopsi. Elohim pun sebenarnya bukan milik Ibrani, itu juga adopsi dari pagan juga. Nah, ini juga kalau kita bahas, ya jangan jadi terakhir kita jadi malu nanti. Karena pengadopsian kata, ya saya pikir hal yang gimana ya, hanya tinggal cara berpikir kita aja. Mau kita pakai cara berpikir kadrun, atau kita pakai agak modern dan maju menilai zaman. Malaysia dengan Indonesia banyak loh adopsi kata. Kalau kita, ini bahasa kami loh, lu jangan curi, itu ya aneh aja gitu, aneh kalau kita terlalu, itu kan sudah pernah diperdebatkan di Malaysia juga. Mentok, karena akademik, pengetahuan, menimbang, mentok, tidak akan bisa. Seperti itu. Ya, sekian, silakan tanggapi. Baik, terima kasih ya. Kita tetap dalam kerangka tema tentang bagaimana revisi daripada LAI. Jadi jangan melari kemana-mana. Oke ya, terima kasih dari Mas Nathan tadi telah memberikan sanggahan maupun pendapat dari Mas Juma. Untuk selanjutnya, mungkin Mas Juma memberikan tanggapan dan juga sanggahan dari Nathan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Makasih Bang Nathan. Jadi tanggapan Anda itu justru kemudian mencerminkan ketidakberdayaan gitu loh. Kalau mengadopsi mah itu biasa. Yang saya bahas ini adalah prinsip dalam sebuah agama yang kemudian diambil kata itu dimasukkan ke dalam kitab yang dianggap suci. Bukan masalah adopsi kata ataupun bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bukan yang kayak begitu. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bukan yang kayak begitu. Yang saya maksud di sini adalah bahasa yang prinsip dalam agama saudaramu, yang kemudian kamu ambil ke dalam kitabmu, di mana di negara ini menyajikan banyak kata yang mestinya kamu pilih. Jangan menggunakan kata yang menjadi kata prinsip dalam kitab sucinya saudaramu. Itu loh yang jadi masalah. Apa susahnya sih? Kan lembaga kitab Indonesia itu kan setiap saat direvisi. Kenapa yang berbaur Islam itu tidak bisa dihilangkan? Sementara bahasa di negara kita ini banyak kata-kata yang sepadan dengan itu, yang paradigma berpikir kita itu nuansanya sama dengan kata yang ada, kenapa nggak gunakan itu gitu loh? Nah, ini contoh yang kita bisa petik malam ini. Muncul si Petro, ngaku S2 teolog. Muncul apa pengantarnya? Anda lihat sendiri kan? Menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kalau kita bilang, lah itu kan bahasa siapapun yang boleh. Oke, tapi kita sedang berbicara mengenai ranah agama, zona agama yang kita bicarakan sekarang. Di mana kaum seberang selalu mengatakan ke Arab-Araban. Gitu. Islam itu ke Arab-Araban, bukan dibilangnya orang Indonesia tapi kok jadinya Arab. Berdoa pakai Arab. Bahkan sampai endingnya dikatakan Tuhan yang kami sembah itu hanya ngerti satu bahasa gitu. Saking tingginya kemudian penghinaan itu kami terima juga. Tapi kalau dikatakan Tuhan kami hanya ngerti satu bahasa, lantas kenapa kemudian Tuhan kamu latah? Kan bisa kami balikin kayak begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian yang kita tidak inginkan. Apa susahnya sih kalau kata Allah itu ternyata bukan nama, ya, bukan proper name untuk sosok sembahan. Apa susahnya menggantinya dengan nama Tuhan atau sembahan, ya, atau Engkau yang Maha Pencipta? Kenapa harus menjadi Allah kalau ternyata Allah itu hanya merupakan sebuah kata kacangan buat Anda? Nah, inilah yang dibutuhkan. Bagaimana kemudian tenggang rasa itu di dalam beragama itu harus dimunculkan.
supaya kita yang mengaku beragama ini mampu mendudukkan agama kita sesuai dengan warnanya. Gitu loh. Saya maklum, saya paham, saya sangat ngerti bahasa Indonesia itu kudu nyadur dari bahasa lain. Kedudukan daripada bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab itu jutaan kosakata perselisihannya. Maka wajar kemudian ketika bahasa Indonesia itu mengadopsi bahasa Arab. Tapi dalam hal yang sangat prinsip, kata Rasul, Alkitab, Allah, syafaat, mukjizat, iman, itu nggak boleh semena-mena digunakan pada tempat yang tidak berkesesuaian. Kalau Anda punya kasih, kalau Anda punya tenggang rasa, kalau Anda benar-benar memegang prinsip kasihi musuhmu melebihi dari dirimu sendiri. Tapi ini kita sudah mau mendudukkan ranahnya yang sebenarnya masih juga ditantang, malah bawa-bawa kadrun dan seterusnya. Inilah ya yang harus kita luruskan. Apa susahnya sih merubah kata itu untuk kita saling menghargai? Kami juga di umat Islam, kalau ada terjemahan kemudian di dalamnya menuliskan kata-kata yang sifatnya Kristiani, itu dihapuskan, dihilangkan untuk menghargai teman-teman Kristen yang lain. Toh masih ada kata lain yang bisa digunakan. Kenapa harus menyakiti agama saudara sendiri? Nah itu prinsip ini yang kemudian tolong dipahami dengan positif. Jangan dipahami secara negatif. Apa yang Anda jabarkan itu saya ngerti, saya paham. Saya tahu itu. Tapi ini kita berbicara mengenai ranah agama, zona keyakinan. Maka karena itulah kemudian agama Anda dan agama kami dituntut untuk saling menghargai satu sama yang lain. Bukankah begitu? Kalau di agama kami ya, lakum dinukum waliyadin. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan hanya ada di dalam prinsip Islam. Tidak ada di agama lain. Baik, Coba. terima kasih Mas Oke, Yuma. makasih. Sudah cukup panjang ya, biar teman yang lain dapat kebagian. Saya berusaha netral untuk di sini. Pitru tadi teriak-teriak, katanya nggak netral kita. Tadi 2 lawan 1, Pitru. Kalau kamu mendengar, silakan naik lagi. Tapi ingat, di sini ada moderatornya ya. Oke, selanjutnya akan saya persilakan dari pihak Kristen untuk mungkin menyangga, mungkin sependapat ataupun apapun itu silakan. Waktu di belakang saya pakai ya, nggak saya munculkan biar nggak mengganggu di screen. Silakan yang Kristen, monggo. Siapapun itu. Permisi Bang Zulfikar. Permisi Ya, Bang ini Zulfikar, Bang siapa Suma. ini? Ya, saya Jaka dari Kristen. Pak. Jaka baru masuk ya? Oh, sudah dari tadi, Bang. Dari tadi berarti Cuma menyimak saya ya, tinggal silakan. tadi soalnya. Ya, Ya, saya silakan. sedikit banyak menyimak. Jadi sebelumnya terima kasih Bang Suma atas masukannya ya. Tapi kita juga harus pertama kita melihat seperti ini, Bang. Apa ya? Di dalam kekristenan itu tidak ada seperti bahasa sakral gitu ya, Bang. Itu yang pertama. Jadi kita sangat menganggap bahwa bahasa itu netral. Nah, kemudian bahkan orang Yahudi itu ada salah satu bulan yang namanya itu bulan Tamus, kalau tidak salah seperti itu. Nah, bulan Tamus itu adalah, ini kalau saya kurang antara Tamus atau Marduk ya, saya lupa ya. Tapi kurang lebih demikian. Itu kan nama dewa sebelah, gitu kan. Tapi ternyata Tamus ya, Romo. Baik. Jadi ternyata itu juga dipakai oleh orang Yahudi dalam salah satu bulannya. Jadi mereka pun juga open minded dengan itu. Kemudian kemudian atau misalnya ada legenda di Jawa Tengah itu ya, Dewi Sri gitu ya. Nah, itu tidak berarti bahwa sementara Dewi Sri itu kan aslinya kan Asitoret ya, atau Dayana, maksudnya Dewi Kesuburan. Nah, ketika kita di Jawa Tengah menemukan orang bernama Dewi Sri atau bernama Sri, itu tidak pernah merujuk kepada dewa yang itu sama sekali. Entah istilahnya apa ya, atau ortografi atau penyebutan yang diserap dan lain sebagainya. Nah, Kalau saya boleh, mungkin Pak Jaka. Ya bisa jadi Bang. Tapi gini, kalau saya boleh sampaikan isu yang seperti ini, mohon maaf ya Bang, cuma isu yang seperti ini sebelumnya sudah pernah terjadi di Malaysia. Jadi apa yang membuat kawan-kawan Muslim itu tiba-tiba berang atau gimana, itu sudah pernah terjadi di Malaysia.
Nah, tetapi akhirnya yang terjadi adalah pengadilan di Malaysia memutuskan bahwa umat Nasrani boleh memakai kata Allah karena berabad-abad mereka menggunakan itu. Nah, Belum bos, masih banding bos. oh Belum. iya, oke Banding. Bang Andi, terima kasih infonya ya. Saya cuma buka sekilas ya dari kayak misalnya Merdeka sama apa namanya? Ya baik, kalau membawa literatur tolong Merdeka disajikan sama di sini Tempo. ya. Kalau membawa literatur bahwa itu sudah disahkan di Malaysia, Oke. bawakan biar kami enak di sini, tidak apa itu mengarang begitu. Jadi informasi yang kita sampaikan di sini untuk semuanya ya. Jadi Oke, kalau membawa sebentar, sebuah coba informasi itu saya harus share screen, boleh Bang? satu harus Boleh. dari sumber yang valid. Silakan. Boleh saya screen mungkin Bang. Saya mungkin saya bisa keliru, enggak. Tapi saya screen dulu ya. Berarti Anda nggak pede nih membawa narasinya. Bukan gitu juga, tapi maksud saya kita itu Bersikap santuy hati-hati. gitu loh Bang. Kita itu santuy gitu loh Bang. Nah ini Bang, ini dari Belum muncul apa di ini? sini, belum muncul. Merdeka ya Bang ya. Belum muncul. Oke mungkin atau saya reshare lagi. Sudah muncul sudah. Oke, baik Bang. Jadi ini mungkin bisa dibaca ya, 16 Maret 2021, Pengadilan Malaysia putuskan umat Nasrani boleh memakai kata Allah. Nah, saya pikir mereka juga terbuka ya dengan hal seperti itu ya. Jadi ya bagi saya enak lah kita berseberangan walaupun tampaknya itu bagi kawan Muslim Itu nggak dijelaskan dengan saya tegas, pikir- Mas. Di situ kalau kita baca nggak menjelaskan dengan tegas loh itu. Kata-kata Allah itu diizinkan di Malaysia. Ini Cuma Bang, judulnya aja. Saya bacakan ya Bang ya. Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pekan lalu akhirnya membatalkan larangan penggunaan kata Allah bagi umat Nasrani yang telah berlangsung selama 10 tahun. Dengan demikian, keputusannya umat Nasrani di Malaysia boleh menggunakan kata Allah untuk berbagai publikasi. Nah, artinya kita Baca juga lagi ke bawah terus, Mas. ini ya. Setelah tertunda penyelesaian kasusnya, Pengadilan Tinggi akhirnya memutuskan Iran berhak memakai kata itu dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi atas dasar keyakinannya. Ya mungkin sekedar itu aja ya Bang Zulfikar. Tapi saya juga sangat menghargai. Ada juga bandingan, Sebentar, Bang. sebentar ya. Di sini Bentar dulu, ini harus diluruskan. sebentar, ini penting menghargai ini. ketika Bang Ini Suma- penting. Sebentar, Sebentar, kami Pak, juga saya- punya data. Ya, kami juga punya data. Mas ini Ya, tolong baik. di-share. Baik, saya bacakan ya. Para pemimpin Share-nya ya. di-share. Saya share dulu. Biar semua bermanfaat ya. Jadi datanya itu imbang begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini dibaca. Bentar, belum masuk nah itu. Para pemimpin sangat menyadari sentimen umat Kristiani karena ini bukanlah suatu yang baru. Jadi saya baca langsung ke bawahnya aja. Meski demikian, dia menunjukkan pemerintah federal memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tinggi yang mengizinkan umat Kristen menggunakan kata Allah. Jadi masih banding, Bro. Belum ada keputusan ingkrah sampai sekarang, Bro. Oke? Iya, itu juga bisa ya Bang. Itu kan dilihat dari bulan 3 ya Bang ya. Yang saya sampaikan juga bulan 3 Bang. Jadi bagi kami melihatnya seperti ini Bang. Coba lakum dinukum waliyadinnya itu benar-benar teman-teman itu ya bagimu kamu menggunakan Allah. Mungkin dimaknainya seperti ini biar sederhana. Kamu menggunakan kata Allah itu menurut konsepmu. Sementara kami menggunakan kata Allah menurut konsep kami. Jadi saya melihat lakum dinukum waliyadin coba kalau diterjemahkan dengan cara seperti itu Indonesia akan lebih damai Bang. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Siapa tadi Mas Jaka ya telah memberikan informasi yang juga dua informasi yang kami tampilkan di sini. Apapun itu, itulah sebagai wacana kita dalam menyikapi perubahan ataupun rencana perubahan di LAI. Kami di sini yang Muslim hanya memberikan masukan atas apa? Atas kegelisahan, atas pertanyaan dari teman-teman Muslim tentang kata-kata Allah, kata-kata Rasul dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai pembanding atau pemasukan. Jangan anggap kami di sini menyerang ya.
Itu semua kami kembalikan kepada teman-teman yang Kristen. Kami di sini juga punya hak bersuara, kalian juga berhak punya suara. Yuk kita kumpul di sini, dinginkan kepala agar tercapai suatu kata-kata ataupun pemahaman yang sama tentang kata-kata dalam konteks keagamaan. Untuk selanjutnya mungkin Mas Zuma bisa menambahkan? Baik. Jadi gini loh, sahabat saya ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas apa yang Anda jabarkan pada malam hari ini. Tapi kalau saya jadi Anda, yang agama saya lebih dulu dari Islam, kenapa kudus saya harus digugat dengan kata Allah itu? Kenapa saya tidak kembalikan kepada original teks kitab saya aja? Daripada saya digugat hal-hal yang menurut saya bukan prinsip. Kan gitu masalahnya. Tapi satu hal yang mesti sahabat tahu di sini. Kenapa kemudian umat Islam itu menggugat? Ya, pertama, karena Allah bagi kami itu adalah esensi pencipta langit dan bumi. Sementara sahabat, kata Allah itu adalah gelar bagi pencipta, bukan merupakan sebuah nama dari esensi pencipta. Nah, kenapa tidak menggunakan penamaan yang lain gitu? Sementara ada hal yang harus junjung tinggi di dalam kehidupan Anda, yaitu agama. Ajaran yang katanya inilah jalan keselamatan itu. Terus kenapa harus berkesinggungan dengan agama yang belakangan muncul? Hanya gara-gara satu kata ini dipertahankan. Kalau sudah masalah gugat-menggugat, ada yang malu harusnya di situ gitu loh. Nah, contoh misalnya, kebetulan di sini ada Romo Aldo. Mohon dicerahkan kepada saya pribadi gitu loh. Dalam kitab Anda, saya kasih satu contoh. 1 Timotius 2 nomor 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saya ingin menggarisbawahi kata syafaat ini. Kata syafaat ini, kalau mau dikatakan ini adalah kata umum dalam bahasa Indonesia, keliru besar. Kata syafaat ini munculnya hanya ada di dalam kitab suci umat Islam. Di terjemahan baru kemudian muncul kata syafaat. Mungkin Romo bisa membuktikan secara original teks kata syafaat itu dari bahasa Yunani itu apa gitu loh. Kok harus nyebrang? Apa nggak ada kata bahasa Indonesia yang lebih sepadan daripada harus mengupas wajah dengan membalutnya dengan ajaran yang ke-Islam-Islaman gitu? Apa nggak bisa mendudukkan terjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia yang lebih elegan daripada harus ngikut kepada ajaran agama saudara sendiri yang notabene-nya berlainan akidah, berlainan sumber, yang justru akan memunculkan polemik yang berkepanjangan gitu. Kata syafaat. Saya minta kalau bisa Romo bisa jelaskan kepada saya pribadi, ya saya akan catat. Bahwa benar apa yang dikatakan Petro, penggunaan kata, benar yang apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat, bahasa itu adalah netral. Silakan Anda buktikan. Apa muatan yang kemudian bisa Anda munculkan dengan kata syafaat di dalam terjemahan baru ini? Makna apa yang Anda ingin jual? Kemudian dasar apa yang Anda punya untuk kemudian menggantikan kata yang seharusnya doakah atau permintaankah, kemudian berubah menjadi syafaat. Sementara yang saya tahu, umat Islam tahu, yang punya syafaat itu hanya Nabi kami. Yang lain tidak ada. Kemudian diumbar, digunakan sesumbar seperti ini. Pada bukan tempatnya. Gitu loh. Nah ini mungkin sedikit saya ingin penambahan pengetahuan dari Romo Aldo yang saya yakin pemahamannya itu jauh di atas daripada Petro yang memang saya katakan dia itu double kosong. Mohon maaf. Tolong saya dijelaskan 1 Timotius 2 nomor 1, ini syafaat kok bisa ada nyantol di situ. Baik,
Langsung saja Mas Aldo. Mas Aldo? Tentang kata-kata syafaat itu. Romo, silakan. Ntar lagi memperbaiki soundnya ini sepertinya. Masih belum keluar suaranya, Mas Aldo? Iya. Ya, sekarang sudah. Oke, lanjut. Kata syafaat di dalam PB Aramaik ya, karena Timotius dan si Paulus itu berbahasa Aramaik. Jadi kalau di dalam PB Aramaiknya itu buat Hanan, ya, itu di dalam Aramaiknya. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Yunaninya apa. Ya. Saya bantu. Kalau Yunani itu enteuxis. Enteuxis gitu ya Yunaninya. Syafaat Ya. itu. Jadi dalam kekristenan ya, kitab PB itu ada yang meyakini itu Yunani semua, ada yang meyakini Aramaik semua, ada yang meyakini sebagian Aramaik, sebagian itu Yunani atau campuran gitu. Nah kalau tanya kepada saya pasti refernya itu kepada Aramaiknya, karena ajaran turun-temurun saya itu mengajarkan ini PB itu Aramaik, Yesus berbahasa Aramaik. Jadi aslinya pengajaran kekristenan itu dalam bahasa Aramaik. Entah itu benar atau salah ya, silakan diuji masing-masing ya. Cuma kalau saya yang menerjemahkan itu tidak pakai syafaat ya. Jadi di dalam Aramaiknya itu bisa di dalam bahasa Indonesianya terjemahannya itu bisa pujian, bisa doa, lalu ada juga confession itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya? Ucapan syukur, thanks ya, itu juga bisa. Confession itu pengakuan, ya, doa pengakuan gitu. Sekali lagi kalau ini yang menerjemahkan LAI ya, LAI itu nggak usah dibelain ya, karena LAI harus membela dirinya sendiri. Ya, dan pada saat saya bicara, LAI sudah mengakui kalau ini terjemahannya tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak sesuai sama KBBI. Ya, jadi biarin aja gitu. Itu adalah pernyataan secara formal yang diucapkan oleh kepala tim penerjemahnya gitu. Jadi kita harus hormati ya, kalau mereka memang mau revisi ya silakan mereka revisi sesuai dengan aturan. Nah yang lainnya kalau ada yang mau tanya saya akan jelaskan, saya akan jawab sebisa saya. Itu aja dari saya. Pak Jules, 1 menit Terima saya dulu. kasih Mas Aldo. Untuk ini Mas Duma tahan dulu ya, Mas Andi mau berbicara kata dua kata. Silakan Mas Andi. Iya, 1 menit ya. Yang seperti tadi Bang Juma membawa Timotius 2 nomor 1 nomor 2 itu yang ada kata syafaat, artinya dalam bahasa Yunaninya itu ya. Kata syafaat berasal dari bahasa Yunani enteuxis yang artinya sesuai dengan ayat yang dibawa Bang Juma. Artinya syafaat di sana adalah membela, mengadu, menjadi perantara, mengandung makna keakraban, kenal baik, bebas untuk mengemukakan pendapat, bukan menginterupsi atau menyela pembicaraan orang. Itu artinya di sana Bang Juma. Lanjut. Oke lanjut Mas Juma, itu hanya tambahan dari Mas Andi. Silakan Mas Juma. Oke, baik. Jadi begini loh. Ya, saya dapat poin dari Romo Aldo ya. Saya harus hargai itu bahwa ya saya ngambil kesimpulan bahwa Lembaga Kitab Indonesia itu melakukan ya satu kesalahan. Bukan kesalahan sih, satu trik. Saya katakan satu trik. Kalau kemudian kata desis di Indonesia kan, itu kan harusnya larinya ke permohonan, bukan kepada syafaat. Sementara syafaat itu adalah hal yang sangat-sangat penting yang diharapkan oleh umat Islam kelak di akhirat. Jadi ada poin tertentu, makanya saya katakan kata-kata sakral, bukan asal sador, bukan asal adopsi, tidak. Kata-kata sakral,
kata mukmin, kata muslim, ya, kata mukhlis, takwa. Itu kata-kata sakral yang hanya ada di dalam Quran. Nah, ini contoh. Ya, seorang yang kita hargai, Romo Aldo, yang mengatakan yang pantas untuk mempertanggungjawabkan itu ya lembaga itu sendiri. Betul. Karena itulah kemudian teman-teman Kristen kudu harus menyadari kenapa kami itu selalu bersuara gitu loh. Ini contoh. Ini contoh yang sangat-sangat simpel. The says itu harusnya permohonan. Bahasa Indonesia, kosakata kita itu sudah menyediakan kata itu. Kenapa salto ke kata syafaat? Ada apa? Apa karena syafaat itu adalah hal yang paling diinginkan oleh umat Islam? Sampai dikaburkan istilah itu nantinya juga, oh ternyata di Kristen juga ada syafaat. Pindah deh. Ternyata Kristen dan Islam itu sama aja. Sama-sama ada syafaatnya. Ini yang saya maksud. Bukannya saya itu membenci atau mengajarkan, menanamkan sebuah kebencian. Tidak. Kita ini mau rangkulan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kemudian sahabat saya tadi mengatakan lakum dinukum waliyadin, maka sangat indah. Biarkan kami menggunakan kata Allah. Biarkan kami, ya sekalian aja gunakan kata Al-Quran. Silakan sekalian aja menggunakan ya, Yesus Subhanahu wa Ta'ala, silakan aja. Seperti misalnya siapa sahabat kita itu si Kace, silakan aja kalau itu yang Anda ingin lakukan. Tapi bukan kayak begitu lakum dinukum waliyadin itu. Lakum dinukum waliyadin itu, sahabatku, silakan melakukan keyakinan agama Anda, lakukan keyakinan Anda, silakan beribadah dengan agama Anda. Kami yang amankan, kami yang jaga ketentraman Anda. Begitu juga sebaliknya, kami menjalankan ibadah kami, Anda juga menjaga ketentraman itu supaya terjalin persahabatan, persaudaraan antar anak bangsa. Tapi kalau sudah ada yang kayak begini, yang sengaja menyusupkan kata syafaat ke dalam agamanya agar dipahami secara menyeluruh kepada umatnya, ini yang bahaya. Ini yang harus dihilangkan. Orang-orang yang ada di sana itu yang harus disadarkan, yang harus menyadari diri. Jangan menyatakan sesuatu yang tidak seharusnya kepada umat. Kasihan umatnya. Coba lihat si Petro. Ya, dia tidak kelihatan intelek, padahal dia S2. Dia malah seperti orang sinting, mohon maaf. Setiap dia japri saya pakai bahasa Arab, tapi tulisan Latin aja yang dia baca. Kan gila. Saya ini ngerti. Salah huruf, salah penyebutan saya paham. Salah tanda baca, salah mat saya paham. Datang Anda membaca bahasa Latin ke saya ngakak, tapi sangat mengganggu. HP saya hang. Tiap saat baca Bible, Yohanes 1 ayat 1. Fokus saja Bang, jangan ke Pak Fitro ya, mohon maaf. Oh harus supaya ini contoh gitu loh. Terlihat kebenciannya bukan kebencian. Sekali lagi saya katakan, dengar. Sekali lagi. Anda seorang gurunda, jangan mengajari teman-teman Anda. Anda tidak punya kapasitas untuk menasihati saya. Anda berbicara tentang LAI ya. Betul. Mas Jason. Saya berbicara mengenai lembaga LAI. Pak Petro, itu yang saya ngajak. Tapi Anda sedang ngomongin Pak Petro. Ini kita tidak ngomongin orang ya. Pak Petro itu jauh lebih bahaya daripada LAI. Ngerti tentang LAI ya, sekali lagi. Ya, hormat. Ya. Karena itulah kemudian ya, tipikal-tipikal yang akan muncul seperti Petro inilah yang buah hasil daripada LAI itu. Ini contoh loh, seorang Romo tidak mau kemudian mengambil definisi simpel untuk kemudian membela agamanya hanya demi menutupi sebuah kesalahan. Itu contoh. Jangan kau bela yang salah. Contohi Romo Aldo tuh. Orang yang jujur. Orang yang beragama dengan cara baik. Kata syafaat diambil, dia ngaku itu sebenarnya salah. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, saya pun meluruskan itu. Itu permohonan ada disajikan. Permohonan, permintaan. Ya, itu sudah ada di Indonesia. Jangan lagi kata syafaat, karena itu adalah hal prinsip di dalam agama saudaramu. Begitu loh. Ya, saya kira begitu sahabat. Silakan mungkin ada More Reski yang bisa lebih memperdalam lagi tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih.
Baik, sebelum ke Mora Reski, saya alihkan dulu ke teman Kristen ya. Siapapun itu yang Kristen silakan untuk berbicara. Mungkin Om Bob, Permisi, Mas Bob mungkin. Bang Zul, boleh menambahkan sekali lagi Bang Zul. Sebentar ya. Tadi saya Di sini terputus. masih banyak teman Kristen. Nanti saya akan beri waktu. Baik, Yang lainnya masih terima banyak. kasih. Mungkin Pak Jaka, saya sedikit aja ya. Mungkin Pak Jaka bisa melanjutkan. Jason ya? Silakan. Ya. Oke, Jason silakan. Maaf ya, pembicaraan kita bicara tentang LAI dan terjemahan terbarunya. Mungkin terbawa suasana Ya, kita maklumi, bersama. Kita maklumi, Oke. ya. Kita maklumi lah. Tentang tadi sebenarnya yang saya pahami sejak awal, Bang Juma itu sedang bicara tentang ranah iman sebenarnya. Sedangkan Pak Pitro bicara tentang masalah sejarah lah istilahnya. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Dari tadi nggak nyambung. Yang satu berbicara tentang hal rohani, yang satu bicara tentang hal jasmani, fisiknya, sejarah tentang mengapa Allah itu menaruhkan penyebutan nama Allah itu ke dalam terjemahan. Jadi nggak nyambung sebenarnya dari tadi. Sedangkan Bang Juma itu Allah itu adalah proper name bagi imannya, sedangkan Pak Pitro Allah itu dalam rangka linguistik bahasa gitu ya, istilahnya tafsir bukan terjemahan begitu. Jadi memang dari tadi nggak nyambung gitu. Jadi mohon maaf ya kalau memang ini saya nggak meluruskan ya. Kenapa tadi tidak sinkron antara dua narasumber ini? Yang satu iman ranahnya, yang satu ranahnya ya tentang sejarah biblika gitu. Ya silakan lanjutkan Pak Jaka. Baik, terima kasih. Silakan Pak Jaka. Oke, baik, terima kasih Bang Zul. Saya ingin share sekali lagi boleh? Ya, silakan. Ya, baik. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, baik. Ini saya sampaikan dari situsnya Burita Wahyu ya. Jadi, bahkan kata la ilaha illallah sudah diucapkan oleh umat Kristen Arab sebelum era Islam. Nah, kita tentu agak sulit menggugat ini ya. Dalam artian, ya memang ini sudah dipakai mereka jauh sebelum era Islam. Nah, alangkah baiknya bagi saya, lakum dinukum waliyadin itu kita pisahkan. Oh, kamu menganggap seperti itu menurut agamamu. Sementara kami menganggap demikian dalam agama kami. Nah, mungkin seperti itu aja, Bang. Mas Jaka, sumber ajaran Anda itu dari Arab atau dari Yunani Koine atau Aramaik atau Hebrew? Sumber ajaran Anda? Bang Andi ya. Kalau kita bicara masalah sumber ajaran, itu Bang Handi tidak bisa membandingkan. Enggak, saya enggak bandingkan, saya nanya. Sumber ajaran Anda dari mana? Dari Arab, agama yang hanya menggunakan satu bahasa. Jadi kekristenan itu punya sejarah yang nanya panjang. Itu sumber ajaran Anda dari Arab, Kak? Oh, tentu tidak. Tetapi tidak, udah, selesai. Orang Arab dia sudah ada di abad pertama ketika Yesus. Baik, sudah dijawab sama Mas Jaka. Sudah cukup itu aja. Cuma satu pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita nggak usah memperlebar lagi karena hanya pertanyaan dijawab sudah clear. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Mas Juma. Oke, makasih Bang. Ya, sedikit lagi saya. Habis itu ke Morereski ya. Yang tadi saudara siapa tuh yang mengatakan bahwa saya bicara iman, yang satu berbicara mengenai linguistik. Ya, itu memang betul. Justru ini yang kami perjuangkan, iman kami. Kok nggak bisa menghargai iman kami sih? Itu betul. Dan kalaupun kami menggunakan bahasan atau tema linguistik, Anda juga akan kena di situ. Ya, karena original teks kitab Anda itu bukan menggunakan bahasa Arab. Satu hal yang perlu sahabat pahami. Ketika tadi ada yang memunculkan ya dari Rita Wahyu, Ibu Rita Wahyu, tolong tunjukkan manuskrip tertua pra-Islam itu dulu. Kalau cuma tulisan kayak begitu, orang semua pun bisa bikin. Nah, satu hal yang perlu sahabat saya tahu. Setelah perluasan Islam, orang-orang yang tadinya Kristen, yang menggunakan bahasa Aram, Koptik, Mesir, dan juga barbar Maroko atau Aljazair atau apapun itu, mereka terarabkan kemudian dengan menyebarnya agama ajaran Islam itu. Sehingga mereka menggunakan istilah itu yang tadi. Nah, kalau kemudian hari ini,
Anda mengatakan menurut Ibu Rita Wahyu, pra-Islam, orang Kristen di sana sudah menggunakan bahasa kalimat la ilaha illa Allah. Silakan aja, itu di sana. Anda di sini, di Indonesia. Kalau itu menjadi alasan, makanya muncul Bang Handi bertanya, dari mana asal agama Anda sebenarnya? Dari Arab atau dari Yunani? Dalam arti kata bahasa, gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan yang satu membahas iman, justru itulah yang harus kita saling hargai iman kami. Kan ada bahasa lain, permohonan. Jangan katakan syafaat. Kan terjemahan lama memang permohonan. Begitu terjemahan baru berubah menjadi syafaat. Tolong kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Jangan disalahartikan kemudian. Oh, lakum dinukum waliyadin, agama lain boleh melakukan apa saja terhadap agamanya yang merupakan prinsip dalam ajaran agama Islam. Enggak kayak begitu dong. Yang Anda harus pahami, Kristen Indonesia di sini aja, di Indonesia menggunakan kata Allah. Yang di Melayu aja menggunakan kata Allah. Inggris, Belanda nggak kenal itu kata Allah. Kenapa nggak dihargai kita ini yang punya iman? Gitu loh sahabat saya. Jadi tujuan saya bukan memenang ataupun kalah. Demi untuk menenteramkan. Supaya jangan agama yang menjadikan kita berselisih di negara ini. Hal yang bagus kemudian yang kita perselisihkan itu mengenai bagaimana kita berlomba-lomba membangun negara ini. Bukan mengenai hal yang prinsip keyakinan. Untuk itulah kemudian yang punya potensi untuk merubah itu tolonglah ya dirubah supaya kita tidak ada ketersinggungan. Kalau misalnya hari ini sahabat-sahabat Kristen menghilangkan kata Allah, menghilangkan kata Rasul, kita tidak akan pernah lagi berdebat. Gak ada lagi itu. Kita hari ini berdebat, apakah ini Tuhan, apakah ini Rasul, apakah ini Nabi, mana kitab yang palsu, mana yang asli. Tidak akan lagi. Kenapa? Karena Kristen sudah menggunakan kaidah-kaidah agamanya dengan sendirinya. Islam juga seperti itu. Iya, punya jati diri sendiri. Islam juga begitu. Lalu kemudian kenapa kita harus membahas tentang siapa Nabi palsu? Lalu di situ tidak menggunakan kata Nabi kok. Kenapa harus kita menggunakan siapa yang Alkitabnya palsu? Oh, di situ tidak menggunakan kata Alkitab lagi kok. Ngapain kita harus bahas? Lakum dinukum waliyadin. Silakan kitabmu dengan kitabmu, agamamu dengan agamamu, junjunganmu dengan junjunganmu, sembahanmu dengan sembahanmu. Kami juga demikian. Kita rangkulan, silakan ibadah pada hari Ahad, kami ibadah pada hari Jumat. Kita rangkulan. Saling menghargai satu sama lain. Itu poinnya. Tapi kalau ini pun dianggap salah ya, berarti ada yang tidak beres di sini. Demikian dari saya. Makasih teman-teman. Baik, terima kasih Mas Juma yang telah memberi penjelasan ya. Iya, Assalamualaikum Mas Rizky. Mungkin baru menyimak ya. Saya sapa dulu Mas Rizky. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, poinnya tentang kita menyikapi LAI mau mengadakan revisi ya, dan kita memberikan masukan-masukan kepada teman-teman Kristen. Semoga aja masukan kita, entah itu diterima atau tidak, ini kan sekedar masukan Mas Rizky. Di situ tadi Mas Jaka membawa sebuah wacana, kata-kata la ilaha illallah, kata di situsnya, apa itu, siapa tadi itu? Ibu Rita Wahyu, Ibu Rita Wahyu, kata la ilaha illallah itu ada di Kristen Arab. Nah, dengan kata-kata itu, sehingga teman-teman Kristen merasa berhak juga memakai kata-kata la ilaha illallah. Itu yang saya tangkap, kalau salah nanti bisa dikoreksi oleh Mas Jaka. Nah, untuk hal itu, dan hal yang lain, silakan Mas Rizky menjelaskan ataupun memberi masukan kepada teman-teman agar semuanya tercerahkan di sini, baik yang di Muslim maupun yang di Kristen. Silakan Mas Rizky. Di sini konteksnya bukan perdebatan secara teologi ya, tentang kita menyikapi bagaimana LAI akan merevisi sesuatu di sana, dan kami yang di Muslim memberikan masukan maupun pendapat. Begitu konteksnya Mas Rizky. Silakan. Terima kasih Pak Dijul ya. Saya selaku partisipan di sini ini selalu merasa apa ya, merasa tersanjung. Waalaikumsalam Pak Juhri. Ya, saya juga pertama menyapa abangku dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Morereski, makasih. Ya, tadi ya terkait kata la ilaha illallah. Nah, orang Kristen Arab sudah dahulu menggunakan
kata la ilaha illallah ini malah saya jadi kebingungan. Karena kenapa? Tadi saya dengar ada Mas Romo Aldo ya. Mas Romo Aldo masih ada di sini. Masih Masih. menyimak beliau. Masih menyimak ya. Mas Aldo, apa kabar Mas Aldo? Mungkin jauh dari perangkat. Jauh dari perangkat mungkin. Ya. Oke, lanjut. Oke. Karena begini. Yang saya tahu ya, Kristen Arab itu adalah pecahan atau awal mulanya adalah gereja Assyria dari abad ke-1 ya itu. Nanti saya bisa tunjukkan beberapa literasinya ya. Insya Allah ini berdasar ya, bukan kata asumsi saya gitu. Saya paling anti namanya pakai asumsi itu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa literasinya dan itu dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan Muslim. Nah, Kristen Arab itu berasal dari Kristen Assyria yang pada mulanya itu menggunakan liturgi ya yang berbahasa Aram. Nah, orang Kristen Arab itu ada atau yang tadinya gereja Assyria berubah menjadi Kristen yang menggunakan liturgi Arab itu setelah adanya Alkitabul Muqaddas yang ditulis pada tahun 867 oleh Al-Siri dari Damaskus. Nah, itu dulu yang mau saya jelaskan secara historikal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dikatakan demikian, tahun 867-an di atas itu baru ada liturgi Arab, ya, liturgi Arabiah dalam kekristenan, maka kalau dikatakan bahwa Kristen itu menggunakan kata la ilaha illallah, maka konteksnya setelah eksistensi Islam. Karena mengapa demikian? Eksistensi Islam tahun 600-an Masehi. Gak cuma ada di literasi kalangan Muslim. Bahkan British sendiri pun mencatat eksistensi Islam itu tahun 600 Masehian. Nah, itu yang tidak bisa kita tampik bersama. Maka, jika dikatakan orang Kristen menggunakan kata la ilaha illallah, jika demikian, berarti itu eksistensinya di atas eksistensi Islam atau setelah eksistensi Islam. Karena Kristen Arab menggunakan liturgi Arabiah setelah adanya Alkitabul Muqaddas yang ditulis tahun 867 Masehi oleh seorang dari Damaskus bernama Al-Siri. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menerangkan juga dari kebahasaan ya. Karena kalau kita bicara bahasa itu tidak terikat dengan keagamaan. Jadi yang kita rujuk bukan kitab suci, tapi kamus kalau berbicara bahasa. Ini pun dari kalangan kekristenan. Saya izin share screen ya sebelumnya. Ini yang saya tunjukkan. Sudah keluar. Ya. Oke, lanjut. Ini yang saya tunjukkan namanya Kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Kamus ini ditulis bukan oleh orang Islam, tapi ditulis oleh orang Kristen Katolik dari kaum Jesuit atau dalam bahasa Arab Yasui. Yakni siapa itu? Louis Ma'luf Al-Yasui dan Bernard Totolini Al-Yasui. Nah, dia menjelaskan apa? Ini yang saya tunjuk, ini pakai pointer ya, terlihat ya. Ada kata Allah di situ. Alif lam lam ha. Apa penjelasan Louis Ma'luf Al-Yasui dengan Bernard Totolini Al-Yasui? Ismu al-zat. Ismu artinya namanya. Ismu al-zat. Nama suatu zat. Alnya itu berarti de atau sang. Nama sang zat. Ismu al-zat. Al-wajibul wujud yang ada dan menjadikan segalanya ada. Jadi di sini apa maksudnya? Bahwa Allah itu adalah sebuah proper name. Bukan sebuah generic name. Boleh saja orang Kristen, karena kita terlepas namanya bahasa, itu tidak terikat teologis tertentu. Maka, boleh saja menggunakan kata Allah ini, orang-orang Kristen. Silahkan saudara-saudara yang Kristen, tafadol.
Tapi dengan catatan, pahami kata itu dengan benar, maknai kata itu dengan benar, yakni Allah adalah proper name. Di sini dikatakan ismu, ini bukan kata saya, tapi kata Louis Ma'luf al-Yasui. Seperti itu. Nah, lalu kembali ke kata la ilaha illallah. La, tiada, ilaha, sesembahan, selain Allah, ya Allah, proper name. Artinya. Maka Allahnya itu merujuk proper name. Kalau kita menggunakan perspektif Kristen yang mainstream, bahwa dikatakan bahwa Allah itu adalah generic name, maka jadinya lucu kata la ilaha illallah itu diartikan. Karena jadinya terbalik, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Allah selain Tuhan. Jadinya seperti itu. Bagaimana kita mau memaknai jika terbalik seperti itu? Bahkan, aduh sayangnya belum masuk ya PDF-nya, saya belum sempat scanning saya. Ada satu lagi dari kamus Kitab Al-Muqaddas karya Dr. George Post namanya. Beliau adalah pakar leksikon Kristen, pakar leksikon Arab Kristen, ya. Dia juga mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name. Boleh saja orang Kristen mau comot-comot pakai istilah Arab, tapi maknai bahasa Arab itu dengan benar. Itu loh. Seperti itu. Mungkin saya akan menjawab sedikit ya. Ada beberapa asumsi dari saudara-saudara Kristen ketika Allah itu adalah sebuah generic name, bukan proper name. Menggunakan kata Elohim itu sudah benar diterjemahkan menjadi Allah. Tunggu dulu. Ketika kata Elohim di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Allah, maka itu sebuah pemerkosaan hukum linguistik, saya katakan. Maka apa bisa demikian? Coba sama-sama kita pecah, kita rumusin linguistik ya, kita rumus linguistik dua kata ini. Elohim itu apakah kata singular? Bukan, plural atau jamak. Nah, cuma di sini ada perbedaan dalam makna antara keyahudian dan juga kekristenan. Yahudi memaknai Elohim memang yang jamak tadi bukan jamak secara harfiah, tapi jamak majesty atau pengagungan, jamak pengagungan. Sedangkan saudara-saudara yang Kristen mengatakan itu jamak secara harfiah. Perbedaannya di sana. Karena agar masuk dengan konsep trinitas, trinus atau tritunggal. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita rumus ya, mari kita rumus sama-sama, kita objektif aja berbicara bahasa. Elohim itu berasal dari kata Eloah plus imbuhan yim. Yim itu artinya jamak maskulin. Yim itu. Jadi Elohim adalah bentuk jamak maskulin dari kata Eloah atau Elah. Karena Elah plus imbuhan yim. Kata Elah, padanannya dalam bahasa Arab bukan Allah, tapi ilah padanannya. Ketika mau diberi imbuhan jamak maskulin juga, jadi menjadinya un atau u. Jadi maka yang tepat, yang tidak memperkosa hukum linguistik kedua bahasa, ketika menerjemahkan kata Elohim harus dengan kata ilahun. Harusnya sepadan. Karena waw ketemu nun itu adalah setara yim padanannya dalam bahasa Ibrani. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara leksikal. Tapi jika kekeh juga, pokoknya benar Allah sama dengan Elohim sama dengan Allah, ya mau nggak mau, mungkin pilihan pahitnya saudara-saudara Kristen harus punya kamus sendiri. Kamus besar bahasa Kristen. Tafadol. Kita akan gagu-gugat. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak De Jul. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky yang telah memberikan sebuah informasi ya bagi kita cukup penting dan semoga juga ini bermanfaat buat teman-teman Kristen ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar. Untuk selanjutnya mungkin yang berkomentar ini Mas Aldo ya untuk menanggapi maupun apapun lah itu. Silakan Mas Aldo. Sudah keluar Pak Jul, nggak ada beliau. Oh, Mas Aldo sudah keluar. Kalau begitu buat teman Kristen yang lain silakan untuk menanggapi siapapun itu.
Ya, saya sedikit menanggapi ya. Ya, Pak Nathan, silakan Pak Nathan. Tadi yang barusan Pak apa tadi yang barusan ya? Reski. Pak Reski sepertinya memang dia baru fair menjelaskan. Beda ya, itu Bang Juma udah dengar bahwasanya bahasa itu netral. Di awal tadi Bang Juma berkeras mengatakan bahwasanya Arab itu hanya milik Islam. Saya katakan terjadi adopsi kata baik di Indonesia itu, ini sejarah loh yang membuktikan. Ada banyak bahasa-bahasa Arab diadopsi di negara kita ini. Kalau Anda bertanya di Inggris itu tidak berlaku Allah atau Eloah atau Elohim atau Aramnya ketika Yesus berseru di kayu salib, dia gunakan bahasa Aram. Dia tidak gunakan bahasa Ibrani. Elohi itu mirip Allah. Jadi istilah Allah, Elohi, Elah itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Islam. Nah, kalau teman-teman Islam menggunakan itu menjadi proper name, silakan dengan menambahkan SWT di belakang. Monggo, rapopo, kita juga nggak mungkin komplain. Kan begitu, bijak dong kita berpikir. Nah, kalau terjadi adopsi kata, itu hal yang sangat lumrah. Nah, sebenarnya saya mau share di sini ada dari Wikipedia. Kata Allah itu sudah ada jauh-jauh hari. Pra-Islam itu sudah disampaikan teman-teman. Kalau teman-teman Islam ngotot juga itu tidak diterima, ya terserah. Ini Wikipedia loh. Anda boleh cari sendiri sejarah kata Allah itu bagaimana. Tahun kapan itu, Bang? Wikipedia apa perlu saya share? Share aja, biar bongkar-bongkaran aja. Iya. Bongkar-bongkaran aja. Tahun kapan itu? Wikipedia kan update terus. Buka aja, Bang. Share aja nggak apa-apa, bebas kok. Ya, ini dibaca ya? Ya, baca aja, Bang. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Arti Arabnya yang berhak yang disembah. Ya. Kata ini digunakan oleh umat Muslim untuk menyebut nama Tuhan dalam Islam. Namun telah digunakan oleh Arab Kristen sejak masa pra-Islam. Ya. Ini Wikipedia loh yang nulis. Ya, baik. Nah, jadi memang terus di bawahnya lagi Malaysia. Pemerintah Malaysia pada tahun 2007 melarang penggunaan kata Allah. Tetapi Pengadilan Tinggi Malaysia tahun 2009 membatalkan keputusan itu dengan dasar inkonstitusional. Pemerintah Malaysia telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan Pengadilan Tinggi Malaysia telah menunda pelaksanaan hasil keputusan hingga banding 14 Oktober 2013. Nah, belum ingkrah ya? Loh, sekarang boleh saya ngomong enggak? Oke. Nah, itu ya. Jadi artinya seperti itu. Jadi kita harus pahami. Konstitusional tuh. Ya. Nah, sekarang intinya perdebatan ini, kalaupun memang ada yang merasa kurang puas, sampai hari ini yang menggunakan Allah itu juga ada di wilayah Arab. Boleh nggak saya tanya ke Anda, ada nggak kata Allah dalam original text Bible Anda? Nah, bagi kami itu kata ada Allah itu bukan di teks aslinya, tidak ada. Tidak ada. Karena jelas. itu kan Baik. di terjemahan yang ada. Di terjemahan yang ada tidak ada. Karena kalau Anda bertanya setelah Bang Juma bilang di Inggris tidak digunakan. Di Inggris kata Elohim itu digunakan God. God itu kata Allah itu bahasa apa? Itu serapan ketika orang Indonesia Bahasa entah apa? kenapa. Bahasa apa kata Allah itu, Bro? Bahasa apa? Gini, dari Arab, dengar ya. Bahasa Arab, Negara baik. kita. Ya, Baik. betul. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya tetap Allah, karena memang itu dianggap sebagai Tuhan. Nggak, Atau yang kalau lain diterjemahkan disembah. kata Allah ini bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya tetap Allah. Karena itu sudah Berarti baku bahasa artinya itu di kata Allah ini Indonesia. bahasa Arab toh? Iya betul. Oke. Tapi telah Artinya dibakukan. Anda suka bahasa Arab? Jadi Tidak masalah. Tuhan sebenarnya. Oke, Semua baik. Tuhan semesta alam ini bukan Iya di orang sana Arab. masalahnya. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya. Total Saya kira kita pahami sejarah ya. ya Mas Nathan. Sebentar. Ya, Saya beri sebentar waktu sedikit. beberapa Tolong saat. dipahami, tolong dipahami ya. Entah kenapa Indonesia sangat banyak mengadopsi Arab. Sangat banyak sekali. Siapa yang mau kita salahkan? Nenek moyang kita kah? Kita Ini nggak bisa bukan bilang masalah apa-apa. adopsi, Bro. Ini kitab suci yang kita omongkan, bukan bahasa umum. Dan memang mau tidak mau kan karena sudah terpaksa bahasa itu jadi baku, ya kitab suci jadi digunakan dong. Ya maka Gimana itulah sih? kita itu kan membahas dengan kepala dingin. Tadi Iya, teman-teman makanya Kristen saya- mengatakan itu bahasa serapan oke, tetapi kami yang Iya. Muslim itulah bahasa kami, bahasa Tadi inti di sini, daripada keimanan kami. Bang Rizky. Bentar, saya moderator di sini ya.
Ya, Jadi ya. ini perbedaan kita dengan kalian gitu loh. Kami yang Muslim menganggap kalian menggunakan kata-kata Allah itu mencederai kami gitu loh. Tapi kalian tetap menggunakan analogi, itu kan bahasa Indonesia. Lah inilah perbedaan ini, yuk kita satukan. Mana yang terbaik, bukan kita mayel-mayelan gitu. Itu yang mau kita bahas di sini. Ya. Saya tanya Bang Rizky dulu yang dia ahli mengerti seperti Bentar, menjelaskan tadi. jangan Anda yang bertanya. Kalau Anda bertanya, izin dengan saya akan saya alihkan gitu. Biar enak di sini. Bang Jul, saya mau tanya Bang. Bang Jul, saya mau tanya. Silakan. Saya mau tanya Bang Jul sama Bang Rizky yang saya pikir dia bisa jawab. Apakah terjemahan Arab atau bahasa Al-Quran tidak ada terjadi adopsi kata dari bahasa asing? Pasti ada juga. Oke ya, stop di situ. Karena mau sudah melemparkan pertanyaan, nanti ditambahin oleh Mas Yonatan ya. Silakan Mas Rizky, karena ditanyakan oleh Mas Nathan tadi. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Pak Dejul. Jadi gini ya Bang Nathan ya. Mungkin saya akan Bang Nathan jawab bertanya kepada saya satu ya, saya akan jawab dua dengan bonus. Kalau dibilang apakah tidak ada serapan ya tentu karena bahasa Indonesia itu kan banyak juga serapan dari bahasa asing. Itu yang pertama. Saya jawab dengan fair. Itu yang pertama. Yang kedua juga terjemahan Al-Quran juga nggak akurat gitu loh. Nah nggak akurat di sini bukan karena bodoh-bodoh para penerjemahan depak, bukan masalah itu. Masalahnya gini. Ketika Al-Quran itu diterjemahan, saya bicara Al-Quran di sini ya, saya tidak bicara Bible, saya tidak bicara Biblos di sini, saya bicara Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arabiah. Dan Arabiahnya bukan Arabiah Amiyah atau sehari-hari, bukan. Tapi yang lebih tinggi tingkatan sastranya. Yakni apa? Arabiah Fusah istilahnya namanya. Jadi bahasa Arab itu terbagi dua. Fusah dan Amiyah. Yang dipakai di Al-Quran itu adalah Fusah. Nah, dan bahasa Arab Fusah ini kosakata dan pemaknaan tiap kosakatanya lebih banyak. Nah, pertama, kalau kita bicara translating, penerjemahan, kita akan menghadapkan dua bahasa yang berbeda. Itu pasti. Ini saya akan jelaskan bonusnya ya tadi ya. Saya bilang terjemahan Al-Quran nggak tepat gitu loh. Ada nggak akurat 100% gitu loh, saya katakan. Bahkan yang saya cross check hanya 89% saya katakan. Mengapa bisa demikian? Bukan karena penerjemah depaknya bodoh-bodoh, bukan. Nah, ketika kita menghadapkan dua bahasa yang berbeda, tentu nggak akan sama jumlah kosakatanya. Bahkan bahasa Arab lebih banyak kosakatanya ketimbang bahasa Indonesia. Itu fakta. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Lalu, pemaknaan tiap kosakata ini pun lebih banyak di Arab ketimbang di Indonesia. Maksudnya gimana pemaknaan tiap kosakata? Ada dalam bahasa Arabiah, frasanya satu atau katanya satu, tapi memiliki makna lebih dari satu. Multi makna sifatnya. Seperti contoh Rabb, gitu kan. Rabb itu gak selalu diartikan Tuhan. Gak selalu diartikan Tuhan. Bisa juga diartikan penguasa. Ketika kita bicara Rabbabun, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, itu juru pintu artinya. Penjaga pintu. Mau kita artikan Rabb itu jadi Tuhan pintu kan gak mungkin. Gitu loh. Seperti itulah kira-kira. Jadi makanya seorang penerjemah itu akan menemukan namanya keterbatasan kosakata dan keterbatasan pemaknaan kosakata. Dan itu bisa diuji secara ilmiah. Apa yang saya katakan, ya, seperti itu. Karena namanya dua bahasa yang berbeda dan kosakatanya nggak sama jumlahnya. Kadang kita temukan dari bahasa Arabiah itu padanannya nggak ketemu di bahasa Indonesia. Nah lalu jika seorang translator dihadapkan kepada permasalahan demikian, apa yang akan dia lakukan? Yakni mencari kata alternatif. Maksudnya apa kata alternatif? Secara harfiah bukan itu artinya, akan tetapi pemaknaannya insya Allah mendekati. Tapi bukan padanannya sebenarnya. Nah, ini juga mungkin sebuah kritikan ya bagi saudara-saudara ya yang Kristen. Saran saya LAI ketika kelak nanti merevisi terjemahan ya, mungkin lebih baik seperti Al-Quran. Mengapa saya katakan demikian? Jadi ada original teksnya di atas. Betul. Dan juga ada terjemahannya di bawah. Jadi tidak ada lagi istilahnya translate yang error. Seperti contoh di Samuel ya yang pernah saya bahas, kata Sheba Shanim diterjemahkan jadi 3 tahun, ini kan keliru yang seperti ini. Maksudnya 7 tahun. Iya. Harusnya diartikan 7 tahun. Sheba itu 7 artinya dalam bahasa Arabnya sab'ah. Lalu kata Hayeshmaeli, maksud saya Hayeshraeli
menjadi orang Ismail. Nah, error-error penerjemahan seperti ini akan mudah terdeteksi oleh umat ketika originalnya ditambahkan. Dan kebetulan saya di rumah, saya memiliki Bible, memiliki Biblos, PL terpisah satu buku, PB terpisah satu buku. Yang PB ada Yunani dan ada Greek koinenya dan ada terjemahannya, bahasa Indonesia. Yang PL terpisah lagi satu buku, ada Ibrani dan ada Indonesianya. Dan saya sering saya namanya mengkritisi, nggak hanya mengkritisi terjemahan Biblos, tapi saya mengkritisi juga terjemahan Al-Quran. Seperti ada kata wa diterjemahkan jadi atau, sedangkan atau itu frasa yang digunakannya au, bukan wa. Nah, itu pun saya fair berbicara seperti itu, gitu. Tapi untungnya Baru bagus ini, Bang Rizky baru fair dia. Saya mau tanya Bang Rizky sama Bang Nathan, apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Tar dulu bang, jangan dipotong dulu bang. Iya. Nanti takutnya ngambang penjelasan saya, takutnya ada yang mempelintir. Tadi juga sepertinya Bang Nathan ini tidak mengerti, ada yang miss mungkin ya, bukan tidak mengerti, mungkin ungkapan yang harus saya katakan. Ada yang miss dari kata-kata saya tadi. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Ini tanggapan saya tadi ketika dikatakan bahwa Bang Juma, saya tahu maksud Bang Juma. Bang Juma bilang bahasa itu Arab itu adalah bahasanya orang Islam. Nah, ini kita bicara liturgi kalau kayak gini. Bicara liturgi, bicara bahasa yang dipakai dalam tradisi keagamaan. Nah, kalau Kristen saya nggak tahu nih liturginya apa, karena bingung saya. Sebab kata sahabat saya diskusi linguistik ya, yakni Mas Aldo, diskusi tekstual, Mas Aldo bilang bahasa liturginya Islam itu tradisinya Islam yakni Aramaik yang lebih utama. Greek koine itu ya abad-abad next time lah gitu loh. Nah, ini juga saya keder gitu kan, dan saya nggak berani menjustifikasi itu karena kenapa? Itu bukan ranah agama saya dan saya I don't care dengan itu gitu loh, karena bukan agama saya. Ada yang bilang tradisi aslinya itu Yunani, ada yang bilang Latin. Nah, ini membingungkan memang Kristen ini gitu loh. Kalau kita di dalam Islam, ketika kita berbicara apa sih bahasa keagamaan dari Islam, yaitu Arabiyah Fusah, semua sepakat, nggak ada yang berbeda, semua ijma istilahnya kalau bahasa Arab. Pertama itu. Nah, lalu juga tadi sedikit Bang Nathan mungkin ini ya, saya perlu tunjukkan satu riset saya, dan ini juga saya tidak asumsi, bisa dipertanggungjawabkan, nanti Bang Nathan bisa pelajari lebih lanjut, silahkan, saya pun open untuk dikritisi, karena ini ranah ilmiah ya, kalau ilmiah itu kan nggak boleh baper ya, kalau dikritisi. Nah, ini terkait judul soal apakah bahasa Arab ini atau liturgi Arab ini sudah populer di kalangan Kristen sebelum adanya Islam. Nah, ini kita uji di sini. Kita uji, dan ini yang saya ambil literasinya semua dari kalangan kekristenan. Nggak satu butir pun saya ambil dari kalangan Islam. Karena kenapa? Yang Kristen pasti nggak akan percaya, itu pasti itu terjadi. Di sini saya akan jelaskan dulu Alkitab berbahasa Arab. Nah, mungkin ke slide sebelumnya dulu ya. Rumusan masalah dan metode penyelesaiannya. Umat Kristen mengklaim bahwa mereka lebih dulu menggunakan kata Allah, merujuk pada bahwa orang Kristen Arab lebih dulu menggunakan frasa Allah dan familiar dengan frasa ini sebelum eksistensi Islam. Ya. Jika demikian, ini metode penyelesaiannya nih. Jika demikian, kita perlu melakukan pengujian dengan metode mengkomparasinya dengan keterangan sejarah. Sejak kapan Kristen memiliki Alkitab berbahasa Arab? Mengingat bahwa frasa Allah ya ini hanya ada dalam Alkitab bahasa Arab. Kita tidak bisa tampik gitu. Oh, ada dalam Aramaik, nggak ada. Di Aramaik Eloho pakainya. Saya pun kebetulan mempelajari Pesito juga. Seperti itu. Eloho adanya. Nah, metodenya itu. Nanti silakan mungkin bisa mengkritik metode dasarnya atau mengkritik kesimpulannya, bebas lah, whatever buat saya. Saya siap dikritik. Nah, Alkitab berbahasa Arab, ya ini penjelasannya. Alkitab berbahasa Arab pada mulanya dikenal di dalam gereja-gereja Kristen awal di Suriah, Mesir, Malta, Spanyol ya atau Andalusia, dan Andalusia apa Granada ya, Spanyol itu. Dan diterjemahkan dari Alkitab berbahasa Suryani atau Pesito. Dan itu referensinya ada di bawah ya. Sorry, ini yang saya blok. Mungkin bisa dicatat nanti sama saudara-saudara yang Kristen ya. Dan berikut halamannya dan paragrafnya lengkap. Halamannya 981 dan paragraf kedua.
Nah, kebetulan saya ini sudah di rumah ya, bukan di studio lagi karena literasinya ada di studio itu. Nah, lalu naskah Alkitab berbahasa Arab kuno baru ditemukan pada abad ke-19. Jadi manuskrip ini ditemukannya baru abad ke-19, bukan ditulisnya. Perlu digarisbawahi, bukan ditulisnya, tapi ditemukan manuskripnya. Di biara Saint Catherine, yaitu namanya Codex Arabic Mount Sinai atau Gunung Sinai dengan kode 151 yang ditulis pada tahun 867 Masehi di Damaskus oleh seorang yang bernama Bishar ibnu al-Siri. Ini juga referensi dari kalangan kekristenan ya, bisa dilihat di bawah. Ada 2 literatur yang saya kutip, bisa dicatat dan nanti dipelajari lebih lanjut sendiri, silahkan. Tafadhol. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Alkitab berbahasa Suryani atau Pesito tadi, itu adalah Alkitab kenapa saya menjelaskan Pesito? Saya jelaskan dulu, kenapa saya menjelaskan tentang Pesito? Karena tadi sudah saya terangkan juga bahwa Alkitab berbahasa Arab ini diterjemahkan dari bahasa Suryani, yaitu Pesito namanya, Alkitab Suryani. Makanya saya jelaskan juga sejarah Alkitab bahasa Suryani ini. Alkitab bahasa yang Suryani atau Pesito, Alkitab Pesito adalah Alkitab berbahasa Suryani yang digunakan oleh gereja timur pada abad ke-1 Masehi, yang dalam peribadatannya cenderung bercirikan penggunaan liturgi Suryani kuno. Suatu dialek Aramaik kuno dan gereja ini berdenomisasi di Timur Tengah, Asia Kecil, Timur Tengah salah satunya Arab, Timur Tengah, Asia Kecil, Kerala, India. Ini ada referensinya di bawah ya. Kebetulan saya punya bukunya juga ini. Dan kalau mau beli bukunya bisa di Kopas ini ISBN-nya ya. Nanti bisa dibeli di Amazon atau eBay. Kalau nggak salah, kalau uang Indonesia 1.800.000-an lah sama ongkos kirim ke Indonesia. Bukunya. Nanti ini silahkan bisa dipelajari oleh kawan-kawan yang Kristen semua. Nah, kita perlu tahu gitu. Dari sini kan kita tadi dapat penjelasan bahwa Alkitab yang berbahasa Arab itu Alkitabul Muqaddas yang pertama kali. Itu diterjemahkan dari kitab Suryani ini. Nah, berarti kita juga bisa simpulkan juga gereja Arab itu adalah bagian dari gereja timur Assyria yang diikuti atau yang dimasuki juga oleh Mas Aldo ya di sini. Makanya waktu kemarin saya sempat berbagi nih literasi ini dengan Mas Aldo ya. Kita bicara ilmiah di sini, bukan bicara teologis. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa gereja Arab itu bermula dari gereja Assyria. Namun ketika dia di Arab, diterjemahkanlah yang Assyria tadi yang menggunakan bahasa Suryani, yang Pesito tadi, ke dalam bahasa Arab. Dan pertama kali di Damaskus, yakni orang tadi yang namanya Bishar al-Asyiri. Bishar ibnu al-Siri namanya, pada tahun 867 Masehi. Nah, maka saya agak lucu kalau misalkan dibilang orang Kristen ini lebih dulu pakai kata Allah dalam liturgi keagamaannya. Soalnya liturgi keagamaannya orang Arab ya, sebelum tahun 867 Masehi, sebelum adanya Alkitabul Muqaddas yang ditulis oleh Bishar ibnu al-Asyiri, ini pakai liturgi bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik nggak ada frasa Allah, gitu loh. Jadi kalau masih diklaim bahwa kata Allah lebih dulu digunakan oleh orang Kristen, oleh saudara-saudara yang Kristen di tanah Arab, maka ini sama saja klaim ini seperti saya mengaku bisa mengendarai mobil sebelum mobil diciptakan. Lucu tidak? Lucu. Kalau kita bicara standar ilmiah. Sangat. Ya, itu fakta mau tidak mau. Saya potong sedikit, saya potong. Jadi kalau dalam Pesita, dalam Allah disebutkan apa? Eloho. Eloh tadi ya. Eloho. Ya, itu bentuk plural ya. Sebentar ya, plural ya. Nah, Eloho, Elohim. Yesus juga ketika disalib, Elohi. Oh, oke ya, satu lagi ya, satu lagi. Sebentar. Saya Islam juga. Oke, silakan. Saya sinkronkan dulu, teman-teman Islam menggunakan Allah. Jadi maaf, kalau orang-orang daerah sana memang timur, kalau ngomong seperti kumur-kumur mereka ada nasi dalam mulutnya, gitu. Seperti itu mereka memang. Eleh, ada kesamaan. Ya, kenapa nggak pakai Eloho aja Mas Jaka? Kenapa nggak pakai Eloho aja? Tidak masalah, karena dia ada padanan kata, ada kemiripan sama kayak kita Malaysia. Mau kemana kau? Artinya niru gitu boleh.
Oh iya, boleh. Iya, tapi maknanya berjauhan. Nah, oke, Boleh saya lanjutkan dulu? Boleh saya lanjutkan dulu? Lanjut, More. Oke, ya kita belum selesai dengan Mas Rizky ya. Belum selesai. Biarkan selesai. Cukup ya. Dulu Bang. Cukup. Dari Mas Rizky biarkan diselesaikan, yang lainnya tahan dulu. Ya, secukupnya boleh. Mas Rizky, secukupnya. Siap. Yang lain nggak tahan ini soalnya. Silakan. Ya, siap. Sabar. Memang kalau menjelaskan ini kita perlu detail, Pak Dejul, karena biar nggak ngambang dan biar nggak di framing. Itu loh, itu yang sangat ini. Ya, buat teman-teman yang lain sabar ya. Ini keinginan soalnya. Iya. Sabar, karena hari ini pun saya harus di framing sama Luis gitu. Jadi jangan sampai Oke, lanjut ke materi langsung. Ya, siap. Nah, jadi gini. Ada bahasa sehari-hari dan ada bahasa keagamaan, yakni liturgi. Nah, itu perlu kita pahami dulu gitu loh. Jangan disatu-satukan. Itu yang pertama. Karena ada kadang nalar dari saudara-saudara yang Kristen mengatakan, oh berarti sebelum ada Alkitabul Muqaddas, orang Kristen Arab gak bisa bahasa Arab gitu. Bukan seperti itu berpikirnya. Kita bicara liturgi. Kalau keagamaan itu liturgi kita bicaranya, gitu loh. Bukan bicara keagamaan. Perlu dipisahkan dulu. Perlu paham dulu itu antara apa itu bahasa sehari-hari dan apa itu liturgi. Gitu. Atau tradisi keagamaan. Itu perlu dipisahkan karena nggak sama. Seperti kita orang Islam gitu kan. Bahasa sehari-hari kita apa di Indonesia? Yakni bahasa Indonesia. Tapi boleh nggak sholat Allah Maha Besar? Nggak boleh. No. Harus Allahu Akbar, itu liturgi kita. Seperti itu. Nah, itu perlu dipisahkan. Nah, Kristen ini karena terlalu banyak melakukan inkulturasi dan sinkretisme dengan budaya, dan memang karena tidak ada larangan inkulturasi itu dilarang dan sinkretisme itu dilarang dalam kekristenan yang saya tahu, dan itu boleh dibantah ya. Menurut saya yang saya tahu dari apa yang saya pelajari secara teologikal gitu kan, memang tidak ada di dalam kekristenan larangan untuk tidak melakukan inkulturasi dan juga sinkretisme. Seperti itu tidak ada. Nah, jadi terlalu banyak Kristen melakukan inkulturasi dan sinkretisme. Ya mau tidak mau, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara yang Kristen jadi kehilangan jati dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya ingin membahas juga sedikit meluruskan ya pemahaman dari Bang siapa tadi yang Kristen ya, Pak Dejo? Jaka. Bang Jaka. Ya. Tadi Bang Jaka mengatakan sama seperti Eloi seperti ilahi. Nah dulu, kita perlu lihat Eli lama sabaktani. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ilahi lima dataroktani. Bukan pakai kata Allah. Bukan. Ilahi lima dataroktani. Dalam leksikal Arab, dalam kamus Arab, ilahi itu artinya Tuhanku. Tuhan kita, maksudnya. Tuhan kita. Artinya itu. Ilahi yang dipakai. Boleh dicek kamus Van Dyck versi, bukan kamus, Alkitabul Muqaddas, Biblos yang pakai bahasa Arab, ataupun Arab yang standar Van Dyck version. Jadi ada dua bahasa Arab ya di dalam versi Arab Biblos itu ada dua yang saya tahu, Alkitabul Muqaddas dan juga Van Dyck version, boleh dicek. Ketika kata Eli lama sabaktani di sana tertulis ilahi lima dataroktani. Jadi ilahi itu artinya Tuhan, bukan Allah, bukan. Makanya ketika LAI menerjemahkan jadi Allah di TB, saya garuk-garuk kepala gitu loh. Soalnya lihat di Alkitabul Muqaddas diterjemahkannya menjadi ilahi. Bukan diterjemahkan jadi Allah lima dataroktani, bukan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk kali ini, nanti kita bisa bertemu. Terima kasih Pak Dejo. Ya, maaf ya buat teman-teman yang lain, akan Mas Rizky saya beri waktu cukup panjang karena ini dari segi keilmuan, kalau saya potong nanti jadi ngambang. Untuk selanjutnya sebentar ya buat teman-teman Kristen, ada tambahan dari Mas Yonatan Nandar, Evangelis Yonatan Nandar, silakan. Secukupnya Mas Nandar, teman-teman Kristen yang lain. Terima kasih, Masya Allah ya. Silakan. Berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi saya ingin memberikan tambahan, tetapi tambahannya rupanya sudah diborong semua ini sama More Reski ya. Tapi tidak ada salahnya, mari kita buktikan ya. Saya akan share Alkitab Pandek ya. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh teman-teman semua ya. Sudah kelihatan ya. Sebentar. Oh, tampilannya harus. Nah, ini teman-teman ya. Markus 15 ayat ke-34. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang sangat nyaring. Ya. Dia berkata,
Eloi, Eloi lama sabaktani, yang berarti adalah Allahku, Allahku, ya, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, yang menjadi masalah tadi adalah yang sudah disampaikan. Jadi ada kekeliruan penerjemahan. Tadi ketika membuka Wikipedia ada ketidakobjektifan dan ketidakjujuran. Nah, orang Kristen dahulu itu mengatakan Allah itu adalah sebagai proper name, bukan sebagai generic name. Yang jadi masalah di dalam Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia ini adalah kata Allah menjadi generic name, bukan menjadi proper name. Ini kalau secara harfiah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalaupun harus dipaksakan ke ngarab-ngaraban, harusnya frasa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku berbunyi ilahku, ya, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku, bukan Allah, karena Allah menurut kamus yang telah disampaikan Moreski dan berikut KBBI tadi, Wikipedia, juga Allah itu proper name, bukan generic name. Makanya coba perhatikan Injil Pandek yang ada di bawah itu. Si Petro katanya bisa bahasa Arab nih. Ayo adu baca sama saya ya. Wa fi sya'ati tasyi'ati soroho yashu'a bisyauti alim qailan iluwi lama syabaktani alladhi tafsiruhu ilahi limada taroktani. Coba perhatikan teman-teman ya, kata-kata di sini. Nah, ini yang saya garis bawahi, itu ilahi. Tidak ada di dalam bahasa Arab alahi, nggak ada. Ilahi, limada taroktani. Tapi yang jadi masalah dalam terjemahan, kok menjadi Allahku. Sementara Allah, menurut kamus tadi bahasa Arab, kamus Arya Sungai, kemudian di dalam Injil Pandek pun tidak mengenal Allah sebagai generic name, tetapi sebagai proper name. Anehnya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan secara goblok dengan kemudian menerjemahkan. Jangan ya, gunakan kata-kata yang begitu, Mas Nandar. Jadi jangan sampai menyinggung. Kita hanya memberi masukan aja. Oke, lanjut. Mohon maaf, ini saya ketularan backing nggak ada kayaknya ya. Gak apa-apa. Iya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara di dalam bahasa Arabnya sendiri ini menggunakan ilahi, limada, taroktani. Inilah ada kesimpang siuran ketika proper name ditafsirkan menjadi generic name. Mohon maaf ya, apabila ada kata-kata yang salah. Demikian tambahan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mas Nanda dan juga Mas Riki yang telah memberikan masukan ya. Ini sebenarnya masukan buat teman-teman Kristen. Apapun itu hak kalian untuk direvisi bagaimanapun, kami hanya memberikan masukan. Untuk selanjutnya, boleh dari teman-teman Kristen untuk katakanlah memberikan tanggapan ataupun sanggahan atau apapun itu, saya beri kesempatan yang... dulu Pak Dejo, instruksi itu di sebelah saya itu Mas Antonius, rekan saya di LRI, mungkin ingin menambahkan. Iya, nanti ini karena dari teman Muslim sudah 2 tadi ya, 2 orang, kita harus fair di sini, adil. Nanti setelah itu Mas Antonius. Silakan dari Kristen. Boleh saya dari tadi menyimak ya. Ya, silakan. Saya Jason Melvino. Salam satu bangsa dan satu tanah air ya. Sebelumnya saya berterima kasih ya diadakan dengan saudara-saudara, yaitu topik tentang LAI dengan penerjemahan barunya. Saya sendiri sudah berbicara dengan mereka ya, dengan pihak penerjemah, dengan ketuanya Anwar Chen. Saya ingin Allah itu menjadi Al-Ilah, tapi beliau mengatakan itu sudah tertulis Allah, jadi agak sulit kalau diganti menjadi Al-Ilah. Karena merujuk kepada inskripsi Al-Jabat dan juga inskripsi yang lainnya yang lebih tua dari inskripsi Al-Jabat sudah menuliskan Al-Ilah gitu. Kalaupun saudara-saudara muslim yang mengatakan bahwa Al-Ilah itu beda dengan Allah, saya justru ya
senang jikalau memang itu akan dibedakan. Karena kenapa? Jikalau dibedakan, berarti artinya dengan secara tegas bahwa sanadnya itu terputus pada abad ke-7. Sedangkan al-ilah itu sanadnya ada sampai dari abad kedua. Artinya lafaz Allah itu baru ada abad ke-7 gitu ya. Saya berterima kasih ya kejujuran Anda mengatakan bahwa lafaz Allah itu memang baru ada di dalam Al-Qur'an abad ke-7. Sedangkan lafaz al-ilah itu sudah digunakan oleh komunitas Kristiani atau di dalam liturgi Kristen, jangan bilang Nasrani ya, karena Nasrani itu Netsarim. Netsarim itu orang Yahudi asli, ya tapi percaya kepada Hamasyah gitu ya, Yeshua Hamasyah. Sedangkan Nasrani itu sudah berbaur karena pengepungan bangsa Romawi dan penghancuran Yerusalem terpecah, bergabung kepada kekristianosan yang atau Katolik abad kedua gitu ya. Dan tentang al-ilah itu memang lebih awal kami yang menggunakannya. Makanya kenapa LAI itu bersikeras untuk menggunakan Allah. Sebenarnya sejarahnya ya, ini bicara tentang sejarah bukan tentang iman. Makanya sejak tadi saya katakan dengan Pak Nathan juga mungkin belum nangkap apa yang saya sampaikan dari awal itu, bahwa Pak Nathan itu berbicara dengan Pak Rizky itu tentang sejarah, tetapi Bang Zuma itu bicara tentang iman, yang kata Pak Rizky itu tentang liturgi gitu ya. Itu memang nggak nyambung dari tadi. Jadi yang satu pihak bersikeras bahwa Allah itu proper name secara iman, sedangkan yang ini tentang sejarahnya begitu dari pihak Kristiani. Makanya kalau memang itu ya itu terserah ya, di bangsa ini bebas orang itu untuk memeluk agama masing-masing, yang keyakinan masing-masing, dilindungi oleh undang-undang. Anda boleh memakai jalur iman, Anda boleh memakai jalur sejarah, itu terserah Anda. Tetapi bagi kami, saya sudah berusaha untuk berbicara dengan Pak Anwar Chen, mengapa tidak ganti aja? Karena umat Muslim sudah memakai jalur iman, ya tentang Allah itu. Kenapa kita tidak memakai jalur sejarah aja sekalian? Dengan Romawi saya udah bilang, kenapa ya nggak diganti dengan Allah aja gitu ya, sekalian gitu. Daripada memakai Allah. Romawi dengan saya sempat itu kan setuju gitu, tetapi LAI mengatakan lain. Ini berbicara tentang mungkin supaya tidak terjadi polemik, supaya tidak terjadi kegaduhan, maka LAI melanjutkan itu semua. Mungkin yang lain-lain mungkin bisa dirubah. Anda bisa juga untuk mengajukan ini kepada LAI. Apakah sudah dicetak saya nggak tahu, tapi memang awal tahun ini itu sudah terbit. Apakah sudah dicetak mungkin akan segera terbit ya. Walaupun ini sudah ditayangkan dan LAI sudah melihatnya, mungkin sudah terlambat. Tapi bisa Anda juga untuk mengajukan ke MA, kan ada perangkat khusus untuk merevisi itu melalui jalur hukum mungkin ya, MA, supaya LAI merubahnya. Jason dong yang mengajukan, Son. Lu lah, kalau kami ya udah mengajukan itu ya dari beberapa denominasi seperti dari yang alirannya pengagum nama Yahweh. Itu pun sudah ya semuanya sudah dilakukan gitu. Tetapi kan LAI memakai jalur sejarah itu ya, sejarah linguistik itu. Kalau bicara tentang sejarah kan hukum itu pasti melihat itu, bukan melihat ranah iman. Mas Jason, apakah LAI bisa digugat oleh intern sendiri? Bisa apa enggak? Kami kan sudah melakukan itu semua. Oh sudah, ya oke. Lanjut. bukan enggak. Kita sudah melakukan itu semua. Bang Jason sedikit ya saya tambahkan. Biarkan Jason dulu. Kita harus start di sini ya. Oke. Biarkan dulu, tahan dulu. Ya secukupnya sama Jason ya. Yang lainnya banyak yang mau bicara. Oke, sedikit lagi aja. Jadi memang saya sudah berbicara ya kepada rekan-rekan sendiri bahwa umat Muslim memakai jalur iman. Mereka memakai jalur iman, kita memakai jalur sejarah. Ya, kalau mereka mengatakan dengan iman bahwa Allah itu adalah pewahyuan dari atas, itu kan hak masing-masing ya. Sedangkan kita punya inskripsi dan juga artinya bukti-bukti secara arkeologis ternyata al-ilah bukan Allah.
itu sudah disampaikan gitu. Tapi nyatanya LAI memilih opsi, ya ini jadi opsi ya, memilih opsi supaya tidak terjadi kegaduhan. Karena kalau udah diganti-ganti itu nanti jadi keributan lagi. Tidak ingin seperti itu terjadi Malaysia. Apa yang saya tangkap dari Pak Anwar ya, menurut saya ketika jawaban Pak Anwar itu dalam pikiran saya gitu ya, walaupun tidak sejelas penjelasan Pak Anwar, mungkin dugaan saya supaya tidak terjadi kegaduhan. Itu saja sih intinya. Baik. Terima kasih Mas Jason yang telah memberikan informasi tentang apa yang ada di dalam LAI. Dan Jason sudah melakukan semua upayanya untuk katakanlah memberi masukan kepada teman LAI di sana. Oke, untuk selanjutnya ini Mas Antonis dari tadi handrest ini. Maaf Mas. Pak Ade, sedikit aja saya Pak Ade. Tahan dulu. Mas Antonis sudah lama ini. Silakan Mas Antonis, habis Mas Antonis disambung ke Mas Rizky. Silakan Mas Antonis. Oh iya, terima kasih Pak De atas kesempatan yang sudah diberikan. Suaranya gede. Oh iya, wait, udah full ini? Ya langsung terdengar jelas di sini. Oh alhamdulillah. Sebelumnya begini, perlu kita garis bawahi dulu bahwa secara historis, dan ini bisa historis proof ya, bahwa kekristenan di Indonesia itu bukanlah kekristenan yang berasal dari tanah Arab. Itu yang perlu kita garis bawahi yang pertama. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya adalah misi Zending maupun misi apa ya, satu lagi ya, inkulturisasi pada masa era Katolik maupun kekristenan di era Belanda begitu. Proofnya dari mana? Proofnya adalah salah satu terjemahan Bible itu yang diterjemahkan oleh Leidecker, dan terjemahan itu berasal dari Bible berbahasa Belanda, bukanlah Bible berbahasa Arab. Dan tentu Bible berbahasa Belanda itu tidak ada satupun term di dalamnya yang mengandung kata Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan pada awal mulanya memang begini, di dalam terjemahan Bible berbahasa Indonesia itu atau berbahasa Melayu, memang mengadopsi beberapa istilah-istilah Arab yang sudah umum dipakai oleh kalangan orang-orang Islam, dan ini diamini oleh Leidecker. Itu bisa dicek di dalam buku catatan sejarah Belanda yang judulnya In Leidecker Voetspoor, atau mengikuti jejak Leidecker, terbitan NBG. Jadi Klinkert sendiri mengatakan seperti ini. Dalam proof cetak dengan aksara Romawi atau Rumi, saya memakai ejaan Yesus Kristus. Sedangkan pada proof cetak aksara Arab, saya menggunakan Isa Al-Masih. Saya sengaja berbuat demikian karena edisi dengan aksara Romawi diperuntukkan bagi orang-orang Kristen keturunan Eropa dan biasa dipakai di dalam gereja. Sedangkan yang menggunakan aksara Arab terutama ditujukan kepada orang-orang Muslim yang berpendidikan. Jadi memang adopsi terminologi atau kata-kata dari orang-orang Muslim atau Islam itu digunakan oleh Leidecker untuk misi gitu loh. Itu sudah ada proof-nya gitu. Lalu terkait dengan kata Allah sendiri yang dikatakan bahwa itu generic name, tentu Moreh tadi sudah membuktikan dengan grammar bahasa aslinya dari Al-Mujid. Lalu juga tentu karena ini berkaitan dengan bahasa Indonesia, kita juga mengacu pada KBBI, di mana KBBI menyatakan bahwa Allah itu adalah nama diri dari Tuhan gitu. Yang ketiga, seandainya kita melakukan pengajakan pada Oxford Dictionary, itu juga Allah dikatakan malah oleh Oxford Dictionary itu dikatakan sebagai the name of God among Muslims. Jadi dari Oxford sendiri menyatakan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dari orang-orang Muslim gitu loh. Nah, agaknya ketika dikatakan bahwa Allah itu hanyalah sebuah generic name, apalagi dikatakan bahwa itu
apa ya namanya? Oke, ya kalau lupa-lupa nanti disambung lagi, Oke, boleh. Mas Antonius. Jadi kalau saya tampilkan tolong bawa literasi yang jelas pas, jangan anu-anu ya. Jadi kita nanti Oke. kehabisan waktu ya. Terima kasih Mas Pak Rizky D. bisa menambahkan Mas Rizky? Singkat Mas aja, Rizky? singkat aja. Ya, Saya cuma silakan. ingin sedikit. Oke, siap Mas Kelvin. Santai Mas Kelvin. Sabar ya. Saya sedikit aja sih, nggak lama. Pertama saya mau mengatakan menjawab yang tadi, pernah nggak ada upaya dari kekristenan menggugat LAI? Itu sudah dilakukan oleh Pak Yakub Sulistyo, Pendeta Yakub Sulistyo gitu. Sudah pernah dilakukan dan Pak Yakub kalah sama LAI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sebenarnya agak ketawa saya sih sebenarnya tadi Mas Jason ya, Bang Jason tadi mengatakan keimanan, liturgi, keimanan. Sebenarnya Bang Jason mengerti liturgi apa enggak gitu loh, itu yang mau saya tanyakan ya. Soalnya liturgi itu kita nggak bicara keimanan, liturgi itu adalah bahasa tradisi yang dipakai di dalam sebuah keagamaan. Itu nggak ada kaitannya sama keimanan liturgi itu. Seperti itu. Itu aja tambahannya. Terima kasih Pak Dejo. Baik, terima kasih ya. Terima kasih dua pembicara dari Muslim tadi ya, sudah ada Mas Rizky sama Mas Antonius. Sekarang saya lemparkan lagi ke teman-teman yang Kristen, barangkali ada tambahan. Silakan yang Kristen. Suara saya bisa dengar dengan baik. Silakan. Terima kasih. Mungkin liturgi dan iman mungkin sama. Sebentar, ada dua ini, Mas Jason sama sudah ya. Jaka. Saya boleh izin sebentar aja. Ya, baik, silakan. Siapa dulu nih? Terima kasih Bang Jakanya. Ya. Pak Jaka aja. Gini Mas Rizky, mengenai liturgi ya, mungkin saya menjawabnya, saya akan jawab agak panjang nih ya. Jadi ketika Ya, sepertinya kehilangan audio ini Mas Jakanya. Satu, cek Mas Jaka. Rupanya Mas Jaka lagi trouble audionya ya. Langsung disambung aja sama Jason. Oh, sama saya aja. Ya. Sebenarnya kalau liturgi dan iman bagi saya seperti ini, di dalam Islam biasa. Sementara yang Mas terjadi di sejarahnya, Mas Jaka, misalnya dari Mas Jaka tadi audionya hilang, mungkin koneksimu kurang bagus. Tahan dulu ya, biar diteruskan oleh audio kamu tadi terputus gitu ya. Jadi tolong cari koneksi yang bagus sehingga nggak mengganggu. Koneksi tadi saya terputus. naik turun, Bang. Ya, jadi tahan dulu. Gimana, Bang? Kita serahkan kepada Jason. Silakan Jason. Oke, sedikit aja Pak Jaka, nanti disambung ya, diperlengkapi. Saya ngomong sedikit aja bahwa liturgi dengan iman bagi saya ya sama. Karena kenapa? Apakah dalam liturgi itu Allah itu bisa disebut menjadi nama lain gitu dalam liturginya? Kan nggak bisa. Berarti kan ranah liturgi dalam Islam itu memang sudah jadi pakem berkaitan dengan iman. Apakah di dalam sholat lalu Allah itu diganti dengan nama sebutan lain, kan nggak bisa. Kalau bagi saya begitu, Pak Rizky. Oke, lanjut dengan Pak Jaka. Baik, mungkin sudah jelas ya. Saya ulang. Saya coba memberikan gambaran yang lebih luas ya Bang ya. Jadi ketika kawan-kawan Muslim membicarakan Islam itu, pertama kita harus tahu kenapa dalam bahasa Arab, dalam lingkup satu zaman, kemudian dalam satu budaya Arab, karena itu terjadi dalam satu masa. Jadi para ustadz di sini, saya cuma memohon teman-teman bisa melihat gambar yang luas. Ketika kita bicara Alkitab, itu bicara dari bahasa Aram, bicara dengan bahasa Yunani, bisa bicara juga dengan bahasa Ibrani, karena kultur kesejarahannya itu 2000 tahun, bayangkan 2000 tahun. Sementara Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang beliau bawa, wahyu dari Allah, itu dalam kultur 30-an tahun, sekitar kurang lebih demikian. Jadi Anda sedang membandingkan sesuatu yang jaraknya 2000 tahun dengan berbagai macam bahasa di situ, dengan yang dalam kultur 30 tahun. Artinya, teman-teman harus bisa membaca dengan pandangan yang lebih lebar. Oh, ketika Anda mengatakan bahwa, berarti kita bukan dari Arab, kenapa harus kamu pakai Arab? Anda tidak bisa serta-merta mengatakan seperti itu. Kami juga mengalami yang namanya dijajah, pada waktu itu dijajah oleh Romawi. Bukan melebar Bang Andi. Maksud saya supaya teman-teman memiliki pandangan yang lengkap
bukan pandangan sepotong gitu Bang Handi ya. Jadi dengan demikian, oh berarti kulturnya itu tidak hanya dalam satu bahasa. Itulah kenapa kami fleksibel, tidak harus kekeh. Menurut dengan Mas satu Jaka bentuk itu bahasa. terjemahan di LAI itu kitab suci apa bukan terjemahan bahasa Indonesia itu? Iya, kitab suci Bang. Oh ya. Sebentar Bang, saya boleh selesaikan dulu karena saya mau memberikan tanggapan atas Mas Rizky. Jadi seperti ini, Mas Rizky tadi mengatakan mengenai liturgi baru ada tahun sekian ini ya. Nah, kita juga melihat abad ketiga, abad keempat itu sudah ada Abdullah orang Kristen. Jadi sudah saya ada cut ini ya. nama-nama Saya cut seperti ini itu. karena Mas Jaka saya nilai satu menampilkan di sini tanpa data ya. Mas Riki tadi banyak data-data, berikut link dan buku-bukunya sudah disediakan. Jadi saya harapkan lagi kalau ke sini untuk menyangga ataupun berkomunikasi dengan Mas Rizky yang punya keilmuan harusnya menampilkan data yang valid. Jadi Boleh kita di saya sini share saling screen, belajar. Bang? Boleh. Nah, itu baru Boleh benar. saya share Silakan, screen? silakan. Oke, baik. Ya. Oke, saya ulangi ya tadi ya, Bang ya. Aduh. Jadi pada awal abad pertama orang Kristen kita bicara sejarah. Kisah para rasul adalah kitab sejarah. Dari awal pertama kisah para rasul sudah ada orang Arab. Nah, jadi artinya Kristen Arab itu sudah ada dari sejak awal pertama. Ya, Kristen Arab itu Kemudian- pakai kata apa? Alaida sana. Langsung aja tuh poinnya Mas Jaka. Kristen Arab itu pakai kata apa? Kalau tadi Anda perhatikan Bang Reski, pasti Anda bisa jawab. Sebentar Bang, saya teruskan ya Bang. Ya Nah, langsung ini, aja Bang. dengan data Ini konsili, waktu Kristen sebentar, Bang. Arab tadi yang dijelaskan oleh Reski saya- itu pakai kata apa di sana? Mohon maaf Bang Handi, saya tidak memutus ketika Anda berbicara. Izinkan saya selesaikan. Tapi ini melebar, karena saya Anda sudah nggak- diberikan ini. waktu. Ini ya, di dalam konsili Efesus 4 ada uskup Arab bernama Abdullah. Jadi penggunaan kata Allah pun sudah ada di dalam era umat Kristen Arab. Ini Loh, sederhana berarti- sekali. Berarti Anda nggak sebenarnya. memperhatikan tadi Reski menerangkan. Gak apa-apa Bang Andi, gak apa-apa. Iya, silakan. Jadi Biarkan aja, biarkan. kemudian ketika kita bicara semacam proper name ya, saya melihat juga bahwa kayak seperti ini. Kami tidak memaksa kawan-kawan dari Muslim harusnya mengatakan bukan God bless you, tapi Allah bless you. Kami tidak ada masalah bagi kami di dalam pesawat kepresidenan Arab pun mereka santuy itu pakai kata God, padahal God itu adalah ilah dalam dalam penduduk asli. Gak ada ilah di situ. Amerika. Nggak ada ilah di situ bro. Ini pesawat, ini bukan kitab suci. Itu nggak Iya, ada ilah betul. di tulisan Arabnya di situ. Jadi bukan sebentar, Bang Kores. Biarkan dulu, biarkan. Cukupnya Mas Jaka. Oke, aman ya Bang Kores ya. Jadi mereka pun bisa bebas tuh menggunakan kata God tanpa mereka harus mengganti. Mereka bisa ya mungkin seperti Jadi itu. sebelum Bang. Komore Silakan, Reski, Bang. Mas Monggo, Bang Jaka, Kores. satu pertanyaan. Setuju nggak kalau LAI itu tetap pakai kata Allah di terjemahan Indonesia? Setuju apa enggak? Bang Handi, saya dari awal saya mungkin agak berbeda dengan Bang Jason sama Bang Aldo? Bang Ya. Aldo. Ya, saya agak berbeda. Saya nggak masalah. Saya berbeda dengan kaum Yahweh. Saya tidak ada Setuju masalah. ya Anda ya Silakan. kalau nggak dihapus ya tetap Allah ya? Saya tidak ada masalah. Tapi terima gini Bang kasih. Handi, saya Setuju, tekankan setuju. sekali lagi. Berbeda sama Itu aja Jason. pertanyaannya, nggak usah dijelaskan. Lakum dinukum waliyadi. Ya, Lakum tadi sudah dinukum dijelaskan waliyadi. apa itu lakum Itu dinukum oleh genah. Mas Juma ya. Seperti itu. Ya. Jadi pengertian lakum Jadi- dinukum, pengertian kamu dengan pengertian kami yang Muslim itu berbeda. Iya, kan? betul. Oke, Nah, itu saja, terima Bang. kasih Mas Karena saya Jaka. itu udah Yang lainnya masih banyak nih. Bentar, tunggu dulu. Mas Juma sebelum pergi ke peraduan, saya beri kesempatan ini sudah jam 1 di sana. Saya panggil sekali 2 kali. Mas Juma bisa monitor? Iya Bang. Oke, Mas, di ini sini. silakan, Masya Allah, silakan. Masya Allah. Saya takutnya ketiduran ini. Silakan Mas Juma. Silakan. Ya, jadi penutup dari saya kira ya, supaya kita bijak ya memahami apa yang kemudian melatar belakangi tema ini kita angkat. Jadi kita tidak perlu ngotot-ngototan kemudian mencari
Oh, kata Allah sudah digunakan, buktinya Abdullah. Nah, kalau dasar itu yang menjadi pijakan, kami menyadari bahwa agama kami itu sudah diajarkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau kemudian ada orang Arab yang menggunakan kata Allah dan dia bukan Muslim, bukan Islam, dalam arti kata bukan pengikut yang kemudian membaiat diri sebagai pengikut Rasul Muhammad SAW, ada kata Allah atau kata Abdullah di balik nama mereka, itu menandakan bahwa Tuhan semesta alam itu emang namanya adalah Allah. Sehingga orang-orang jahiliyah pun menggunakan kata Allah karena mengikut kepada para nabi yang terdahulu yang mengajarkan kata Allah itu. Itu kesimpulannya begitu. Maka kemudian orang-orang yang menerjemahkan, ya kita punya teman Kristen juga sadar bahwa nama Tuhan yang benar itu bukan Yahweh. Yang benar itu adalah Allah. Sehingga nama Allah itu digunakan dengan sedikit malu-malu di dalam kitab mereka. Kalau itu mau dipertahankan, boleh, silakan. Tapi Anda harus mengakui bahwa itu adalah nama Tuhan pencipta alam semesta. Bukan hanya dalam arti kata kurios. Atau hanya untuk sekedar menambah kata Tuhan itu sendiri. Nggak bisa. Sama seperti yang dikatakan oleh Morereski tadi. Kan lucu kok dikatakan tiada Allah selain Tuhan. Artinya bahwa Allah dan Tuhan itu memang beda. Tuhan belum tentu Allah, tapi Allah sudah pasti Tuhan. Itu yang perlu dipahami gitu loh. Nah, kalau kemudian hari ini saya mengatakan sebagai Muslim, kenapa harus ini? Kenapa kami harus mengikuti kemauannya daripada agama Islam? Itu kan maunya kita. Itu kan lakum dinukum walin. Oh, nggak bisa kayak begitu dong. Ini yang saya katakan bahwa hal-hal yang prinsip bukan bahasa Arab secara global. Hal-hal yang prinsip di dalam agama Islam agar supaya disakralkan dan dihormati. Sama seperti kami menghargai dan menghormati kata-kata sakral di dalam kitab sahabat Kristen. Gak mungkin kemudian kami ambil memasukkannya ke dalam terjemahan. Kalau memasukkan ke dalam Al-Quran itu nggak mungkin. Karena Al-Quran dirubah satu titik aja, dunia akan bergemuruh. Yang kami maksud terjemahannya pun kami nggak mau mengambil dari terjemahan kitab sahabat Kristen yang mana kata itu adalah kata sakral. Seperti antikristus, Kristus, kemudian apa lagi? Kata-kata Bapak. Itu kami nggak mungkin gunakan karena kami menghargai itu. Meskipun kami ini mayoritas di negara ini, tapi hal yang prinsip tentang kaidah keimanan itu nggak boleh kita kemudian mengganggu gugat agama orang lain meskipun mereka itu minoritas, nggak boleh. Oleh karena itulah kemudian kami yang mayoritas ini kudu juga minta untuk didudukkan konsep agama kami dihargai prinsip-prinsip itu. Di terjemahan kami Tuhan tidak ada yang kami sebut dengan Bapa. Oh, ternyata agama dulu Tuhan disebut dengan sebutan Bapa. Ayo dong kita ganti terjemahan Al-Quran juga. Rab menjadi Bapa. Tidak, nggak boleh. Karena kenapa? Islam dituntut untuk menggunakan pakaiannya sendiri. Mengajarkan yang hak adalah hak, yang batil tetap batil. Tidak kemudian, oh kami di Islam itu ya sembarang, legowo, yang penting kami itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam, mengakui Rasul Muhammad itu adalah Nabi. Oh, tidak kayak begitu. Islam itu punya pondasi, coy, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Karena itulah kemudian supaya tidak ada pergesekan, kita minta supaya yuk mari sama-sama kita menggunakan pakaian agama kita. Jangan karena alasan oh dulu kami Kristen itu lebih dulu menggunakan, tidak boleh dengan kayak begitu. Karena itu di Arab, ini di Indonesia. Yang kita butuhkan adalah ketentraman, kedamaian, dan tidak adanya kesenjangan agama di dalam negara kita ini. Dalam arti kata, nggak boleh kemudian kita mengaku agama kita paling benar, mengaku agama orang salah, setelah kita mendudukkan porsi agama kita masing-masing. Tapi kalau ada yang kemudian nyundul agama orang, prinsip-prinsip dalam agama orang, kudu wajib kita berdiri untuk membentengi akidah kita, generasi kita. Supaya yang tadi itu, kata syafaat itu jangan kemudian digunakan sembarangan. Itu loh, bukan masalah duluan ataupun tidak. Anda boleh membela diri, tapi kudu wajib dudukkan persoalannya berdasarkan
berdasarkan disiplin ilmu dan secara akademisi. Jangan karena agama Anda tidak memiliki dasar kemudian Anda menabrak semua kebijakan-kebijakan yang seharusnya tidak bersentuhan terhadap keyakinan. Kenapa kemudian ada ungkapan, oh kalau liturgi itu dengan agama, dengan linguistik, dengan iman itu harus dibedakan. Yang satu bahas iman, yang memang harus kayak begitu. Islam itu pondasinya iman. Dan saya berani katakan, kata iman itu pun tidak pantas duduk di dalam perkara agama, di dalam agama Kristen. Nggak boleh. Kata iman itu nggak bisa. Kalau kita ulas, iman itu apa? Kalau kita ulas perbedaan antara yakin, iman, percaya, maka kita akan menyadari, sahabat-sahabat Kristen akan menyadari, ternyata umat Kristen itu belum pantas menyebut iman di dalam agama mereka. Yakin oke, percaya oke, tapi iman no. Ini yang perlu hal yang kayak begini nih, yang prinsip ini yang harus disadari gitu. Oh ternyata dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh sembarangan gitu loh. Lalu lantas kemudian mengatakan begini, lah itu kan di Islam, ini kami di Kristen nggak biasa aja kok. Oke, itu biasa aja bagi Anda. Sekarang begini, kalau istilah yang tadi yang saya pinjam, kata pendeta atau kata gereja, saya dudukkan untuk menyatakan kandang ayam, boleh nggak? Ayam saya setiap hari saya berikan makan di dalam gereja, boleh nggak gitu kandang ayam itu kandang ayam diganti dengan sebutan gereja? Mau saya, kalau mau prinsip kayak gitu mau dipakai, maka yang terjadi adalah kehancuran. Kalau sekarang 2022 kita masih bisa menjaga diri, kita tidak bisa jamin ke depannya kayak mana kalau tidak ada prinsip yang harus ditegakkan masing-masing agama. Ya, kami sadar umat Islam itu adalah agama yang terjaga. Apapun yang ada dalam prinsip agama kami itu adalah terjaga dan tidak akan menyakiti agama orang lain dengan mengambil hal-hal yang menjadi hal yang prinsip dalam agama. Kami pun ingin itu terjadi supaya tidak ada pergesekan antara anak bangsa tentang hal ini. Hal sepele sebenarnya. Al-Quran tidak bisa dirubah, terjemahannya boleh dirubah. Nah, kitabnya teman Kristen hanya terjemahan, bisanya itu dirubah. Perbaikilah itu terjemahan yang bisa membuat kita saling bersinggungan. Saya kira begitu ya dari saya, sahabat-sahabat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Demikian, salam satu Tuhan. Makasih. Baik, terima kasih Mas Juma. Kita sudah di ujung acara ya, sudah hampir 3 jam ini nggak terasa. Untuk itu ya, saya mau akhiri acara ini, nanti kita bisa lanjutkan besok ya, Mas Jason, karena sudah terlalu malam ini. Di Indonesia bagian timur sudah menunjukkan hampir jam 2 ini Mas Juma ya. Jadi kita teruskan besok. Untuk itu kita closing. Sebelum kita closing, saya beri kesempatan satu kali lagi sekaligus untuk open closing statement dari teman-teman Kristen. Silakan. Dari Kristen, Mas Jaka ataupun Mas Jason. Oke, baik. Baik Ustadz. Permisi teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang tepat. Pada prinsipnya saya agak berseberangan dengan Romo Aldo dan Romo Jason ya. Bagi kami no problemo. Nah, tetapi juga saya agak penasaran dengan teman-teman Muslim ya. Misalnya ini menyinggung teman-teman Muslim, itu akan sejauh apa? Gitu. Karena istilahnya seperti ini. Kalau Ustadz Zuma mengatakan, oh kalau nama pendeta saya ganti, jangankan itu saya aja nggak masalah. Misalnya Ustadz Zuma menggunakan istilah kayak Ustadz Yonatan, seperti evangelis, saya no problemo gitu loh. Bagi saya itu sah-sah aja, karena kan itu upaya teman-teman Muslim untuk mendakwah. Jadi closing aja Mas, silakan saja. Closing artinya menutup, merangkum semua pembicaraan kita tadi. Oke, baik. Jadi bagi kami, saya juga sudah menyodorkan data-data sejarah. Saya pikir juga keimanan itu juga harus berdasarkan sejarah juga ya, harus berbaur bersama-sama dengan sejarah. Kami juga sudah menunjukkan bukti bagaimana orang Islam, Kristen sudah menggunakan nama Abdullah dari sejak abad keempat, kemudian orang Kristen Arab sudah ada pada abad pertama.
Ya mungkin demikian aja Bang. Terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih. Untuk dari Muslim saya wakili aja ya. Saya sekalian Saya sekalian izin pamit G. Baik, terima kasih. Tapi sebelum pamit ya dengarkan dulu closing dari kami gitu loh biar Oh enak. siap. Ya, buat teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, kita tadi wacananya adalah kita menyikapi tentang perubahan ataupun revisi dari LAI, dan kami teman-teman Muslim telah memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang Kristen. Apapun itu, semoga bermanfaat untuk saya, untuk jamaah yang ada di Zoom, dan juga ada di live comment. Di sini kita diskusi secara ilmiah. Apapun hasilnya, ambil manfaatnya yang terbaik buat kita. Yang kiranya kurang baik ataupun tidak baik, silakan tidak dipakai. Wadah JCC hanya mewadahi saja dan memfasilitasi. Semoga saja di JCC ini sebagai ajang pertemuan dua agama sehingga kami saling ada toleransi. Tujuan kami hanya sampai di situ, tanpa mendiskreditkan satu dengan yang lain dan tanpa menghujat satu yang sama yang lain. Kalaupun tadi ada tepas kata-kata yang kurang berkenan baik dari Muslim Kristen, saya sebagai penyelenggara di sini dengan rendah hati saya memohon dan meminta maaf kepada semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup narasi semuanya.